Di puncak Tongtian Peak, banyak mata tertuju pada Chen Yu. Anak ini adalah bibit yang bagus. Penatua Wei mengangguk puas. Orang tua Wei, kamu tidak berbicara omong kosong. Dengan kultivasinya di alam akhir Guiyuan, dia bisa sampai ke titik ini, dan bisakah dia tetap menjadi orang biasa? Seorang lelaki tua dengan pakaian gelap dari lembah setan hitam bercanda. Tapi melihat dia, dia sepertinya belum mencapai batasnya. Aku benar-benar ingin tahu seberapa jauh si kecil ini bisa pergi. Kata wanita berkerudung hitam. Chen Yu naik ke langkah ke-70 sekaligus, meskipun dia menarik perhatian banyak tetua di lembah iblis hitam, dia masih tidak membuat mereka berpikir untuk menerima magang. Pertama-tama, mereka dapat melihat bahwa bakat tubuh spiritual Chen Yu tidak tinggi, atau bahkan sangat rendah. Bakat semacam ini dapat mencapai langkah ini, itu pasti keberuntungan yang luar biasa, dan ada peluang besar. Namun dalam hidup, semuanya tidak bisa dibiarkan begitu saja. Di sisi lain, hanya beberapa jenius yang memasuki lembah dalam, atau makhluk teratas di lembah luar, yang dapat diterima oleh para tetua. Suasana para petinggi di sisi Sekte Tianyu juga sedikit lebih tenang. Putra ini benar-benar baik, tetapi dia terlalu sombong. Bukan pilihan yang bijaksana untuk memamerkan bakatnya di depan para jenius dari dua klan raja. Seorang pria tua dengan janggut panjang berkata, "Itu benar, aku, jenius dari keluarga Cui, tidak akan duduk diam dan pasti akan menginjaknya." Seorang wanita cantik berjubah biru tersenyum anggun, dia adalah klan Cui yang kuat dan seorang tetua dari Sekte Tianyu. Di bawah puncak Tian-Tian, banyak orang masih kagum, Chen Yu benar-benar naik urutan ke-70. Setelah itu, para jenius dari dua klan raja tiba-tiba gencatan senjata, semua melihat ke atas. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Penampilan putra ini sangat mempesona di depan dua klan raja. Bagaimana mungkin para jenius dari dua klan raja menyerah, mereka pasti akan menginjak-injaknya. Hei, ini kesedihan tanpa latar belakang. Jika anak itu memiliki latar belakang yang lebih besar, tidak ada yang berani menyentuhnya. Ketika diskusi dilanjutkan, lebih banyak orang meratapi Chen Yu. Bagaimana dengan jenius? Di hadapan klan yang kuat, hanya ada satu hal yang harus dilakukan. Unggul. Dengan suara rendah, Cui Yan'er melompat dalam satu langkah, melintasi 3 langkah. Di sisi lain, Yu Lei juga tidak mau kalah, memimpin kejeniusan klan Yu untuk naik. Orang-orang dari klan Yu dan klan Cui secara alami berbakat, kuat, dan sangat cepat. Dalam sekejap, lebih dari setengah dari mereka melewati 50 langkah dan menyerbu ke tempat yang lebih tinggi. Adegan ini luar biasa. Beberapa jenius dari dua balapan dengan cepat menonjol dan berjalan tepat di depan tim besar. Chen Yu, beraninya kamu berdiri di atasku dan membiarkanku Yu Lei memandangmu. Yu Lei telah mencapai urutan ke-56, dan kecepatannya mengejutkan. Chen Yu melihat kembali ke Yu Lei dan merasa bahwa pihak lain sangat aneh. Kamu bisa mengabaikanku. Chen Yu tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat. Dan ketika Yu Lei mendengar kalimat ini, kemarahannya langsung berkobar. Dia meningkatkan langkahnya dan memutuskan untuk meninggalkan Chen Yu hari ini, sehingga pihak lain dapat melihat ke belakang, tetapi tidak bisa mendekat. Kamu sangat bagus, kamu bisa memanjat urutan ke-70. Tetapi kamu telah mencapai batasmu sekarang. Cui Yan'er mencibir. Chen Yuli tidak peduli dengan kata-kata Cui Yan'er. Pedal, 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 pedal. Cui Yan'er dan Yu Lei melangkah selangkah demi selangkah, melewati langkah ke-60, semakin dekat dan dekat dengan Chen Yu. Setelah beberapa saat, mereka sampai di urutan ke-65, dan bahkan Yu Lei dan Cui Yan'er melambat. Mereka semua ingin melampaui Chen Yu, jadi mereka tidak saling menembak. Namun, di antara dua klan raja, klan dengan peringkat kekuatan terendah tidak lagi bisa bergerak. Sial, ini batasku, urutan ke-53. Karena kita tidak bisa melanjutkan, kita harus membantu Sister Yan'er dan Bro Terming. Ya, ayo kita serang bersama dan kalahkan anak itu. Beberapa jenius dari suku Cui bergabung dan membuat keputusan. Tinju pembunuh emas. Seseorang dari klan Cui di alam Yuan-Yuan akhir, menjalankan esensi sejatinya, membanting tinju emas dengan cahaya yang menyilaukan. Cahaya tinju emas, melayang dan menyerang Chen Yu. Pada saat yang sama, beberapa orang lain juga menyerang satu demi satu, dan pedang serta lampu terbang keluar. Namun, Chen Yu telah mencapai urutan ke-73 saat ini, dan ada kesenjangan besar antara urutan ke-20 dan urutan ke-53. Ketika serangan ini datang, mereka semua dilemahkan oleh penindasan langit dan bumi, dan bahkan lintasan serangan berubah. Ledakan. Ada ledakan suara di seluruh tubuh Chen Yu, dan badai vitalitas menyapu ke segala arah. Setelah asap menghilang, Chen Yu benar-benar tidak terluka. Sejak latihan tubuh,
Chen Yu tidak pernah terluka oleh serangan oleh seorang kultivator dengan peringkat yang sama, bahkan jika seorang kultivator dengan peringkat yang sama di alam Daewo lebih tinggi dari alam Kunyun, tidak akan ada pengecualian. Bagaimana itu bisa terjadi? Klan Cui yang menyerang Chen Yu tercengang. Bahkan jika ada celah tertentu antara mereka dan Chen Yu, tetapi begitu banyak serangan dibom di masa lalu, bagaimana mungkin mereka tidak terluka? Sekelompok orang dipukul dengan keras. Sepertinya mendorong orang-orang dari Sekte Tianyu menuruni tangga ke langit adalah kontribusi bagi Sekte, dan mungkin bermanfaat di masa depan. Chen Yu berpikir sejenak, lalu berbalik dan meninju. Dia tidak mengurus dua klan utama, tetapi orang-orang ini mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia dan bahkan menembak Chen Yu, jadi dia selamat datang. Ledakan. Tinju raksasa hitam memicu aliran turbulen hitam, memancarkan sihir yang mendominasi, dan berguling ke bawah. Pukulan ini, Chen Yu menggunakan kekuatan pola sihir, yang mengandung sedikit arti sebenarnya dari tinju sihir yang menelan awan. Para jenius itu telah mencapai batasnya, pada saat ini, kekuatan besar dari cara iblis runtuh, menyebabkan kaki mereka gemetar, dan beberapa tidak dapat mendukung mereka. Dalam hal ini, akan lebih sulit bagi mereka untuk memblokir tinju Chen Yu. Ledakan. Sebuah pukulan meledak, dan 3 sosok terbang keluar dan menabrak tangga. Situasi ini mengejutkan banyak orang di bawah. Chen Kexing. Beberapa anggota keluarga yang bahkan lebih ketakutan. Orang biasa tidak akan berani meledakkan orang-orang dari klan Cui menuruni tangga. Jangan lihat berapa banyak jenius dari klan Cui yang ada di tangga. Orang yang menyakiti keluarga Cui saya, saudara, mari kita jatuhkan anak ini dari tangga. Seorang pria dengan alis tebal berkata, "Huff, beritahu dia konsekuensi dari mengambil tindakan terhadap orang-orang Cuiku." Pria lain yang lebih tinggi dengan alis tebal berkata. Setelah itu, kedua bersaudara itu menyerang Chen Yu. Orang-orang Cui lainnya, termasuk Cui Ming, tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Mereka semua jenius dari klan Cui, jenius memiliki kesombongan mereka sendiri, dan ada banyak orang yang menonton, jika jenius dari klan Cui mengalahkan satu orang, itu akan terlalu memalukan, bahkan jika mereka berhasil pada akhirnya, mereka tidak akan mencapai apapun perasaan, bahkan memalukan yang namanya jenius. Bersenandung, dua bersaudara dari suku Cui memegang pedang berharga, dan niat pedang emas yang luar biasa meletus dari tubuh mereka. Kedua bersaudara itu menebaskan pedang pada saat yang sama, dan dua lampu pedang yang identik ditembakkan dengan niat pedang yang sangat tajam. Dua saudara laki-laki mereka, basis kultivasi mereka adalah alam Guiyuan akhir dan puncak alam Guiyuan akhir, dan serangan mereka tampaknya digabungkan menjadi satu, dan kekuatan mereka berlipat ganda. Tips untuk mengukir serangga. Chen Yu mengeluarkan suara rendah, dan melingkarkan lengannya di sekitar esensi berpola sihirnya, dan meninjunya. Pong! Waktu Chen Yu sangat akurat, pukulan itu mengenai cahaya pedang emas dan langsung menghancurkannya. Pada saat yang sama, Chen Yu mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya dan esensi sejatinya, membidik kedua bersaudara itu, dan meninju dengan keras. Ledakan. Tinju besi hitam, membawa sihir yang mendominasi, menyerbu ke bawah. Di tangga panjat, kedua bersaudara itu tidak bisa menghindari serangan Chen Yu, mereka hanya bisa melawan. Pong! Adik laki-laki itu dikirim terbang oleh Chen Yu dengan pukulan, sementara kakak laki-laki itu mundur 10 langkah berturut-turut dan sampai ke langkah ke-33, darah tubuhnya mendidih. Orang pembawa sial, ayo pergi. Ada dua puncak lagi di akhir Yuan-Yuan Realm, dan mereka menyerang Chen Yu. Dua puncak dari Realm Yuan-Yuan akhir, bersama-sama untuk menghadapi Chen Yu. Periode terakhir dari Realm Yuan-Yuan, sudah tampak sangat kuat dan lemah. Chen Yu menggunakan Yuan sejatinya untuk bekerja sama dengan pertahanan fisiknya. Selain itu, dia memiliki pelindung batin kelas atas, dan dia masih aman dan sehat untuk memblokir serangan dari dua puncak dari Realm Yuan-Yuan yang terlambat. Mengambil pedang banjir iblis, Chen Yu menebas cahaya pedang yang gelap dan kejam. Berhenti. Di atas tangga, tidak ada cara untuk menghindar, keduanya hanya bisa bertahan. Kedua jenius dari suku Cui lebih kuat dan berhasil memblokir pedang Chen Yu. Segera setelah itu, pedang kedua, pedang ketiga, dan pedang keempat Chen Yu datang dengan cepat. Ledakan. Dua jenius yang berada di puncak Realm Yuan-Yuan akhir juga terlempar dari tangga oleh Chen Yu. Ini sangat kuat sehingga dia benar-benar mengusir 7 atau 8 jenius dari klan Cui. Apa asal-usul anak ini? Dia adalah seorang praktisi fisik, dan dia memiliki keunggulan tertentu dalam menaiki tangga. Tapi sungguh mengagumkan bisa mencapai level ini. Karena penindasan langit dan bumi di tangga, semua orang sangat dibatasi, dan hampir tidak mungkin untuk menghindari serangan jika mereka melakukannya satu sama lain.
Jadi kita hanya bisa saling menyakiti dan saling bertarung dengan keras. Sederhananya, siapapun yang bisa menahan serangan lawan adalah pemenangnya. Dibandingkan dengan kekuatan pertahanan, Chen Yu, sebagai fisik, secara alami memiliki keunggulan dalam mengolah tanda rahasia iblis, yang dikenal dengan pertahanannya. Pada saat ini, Cui Ming telah mencapai posisi urutan ke-69, sangat dekat dengan Chen Yu. Melihat anggota keluarganya sendiri diusir satu persatu oleh Chen Yu, Cui Ming merasa tidak tahu malu dan kesal di dalam hatinya. Wah, lawanmu adalah aku. Cui Ming memberikan minuman rendah dan memutuskan untuk melakukannya sendiri. Dan orang-orang Cui lainnya yang siap mengambil tindakan segera berhenti. Jika mereka campur tangan dalam pertempuran Cui Ming dengan gegabah, jika Cui Ming tidak senang, mereka akan dihukum sebagai gantinya. Tembakan Cui Ming. Cui Ming adalah pembangkit tenaga udara laut setengah langkah. Di antara generasi muda klan Cui, dia adalah yang kedua setelah Cui Yan-er sebagai seorang jenius. Kali ini, anak itu akan selesai, kesenjangan antara basis kultivasi dua orang terlalu besar. Hancurkan cakar emas. Cui Ming mengulurkan tangannya, dan 5 cakar tulang emas terbentuk di udara, yang tiba-tiba meraih ke arah Chen Yu. Cakar setan. Chen Yu tidak takut, dia mengaktifkan pola sihir pertama, dan dengan lambaian lengannya, dia mengeluarkan cakar sihir yang gelap dan sederhana. Pong! 2 cakar yang sangat kuat, satu hitam dan satu emas, bertabrakan bersama, dan suara keras meletus. Badai emas hitam, dalam bentuk pusaran bengkok, menyebar ke segala arah. Dan Chen Yu, tanpa mundur selangkah pun, masih berdiri di tangga 73 sekokoh Gunung Tai. Anak ini benar-benar bisa memberikan pukulan keras pada Cui Ming. Cui Yan-er sedikit terkejut, tetapi dia tidak ikut campur dalam pertempuran antara Cui Ming dan Chen Yu. Menurutnya, Cui Ming harus menang pada akhirnya. Pedal, Cui Yan-er menginjak 73 langkah, sejajar dengan Chen Yu. Di sisi lain, Yuli juga sama. Pada saat ini, Chen Yu, Yu Lai, dan Cui Yan-er menginjak urutan ke-73 secara bersamaan. Tapi Cui Yan-er dan Yu Lai merasa bahwa mereka masih menjadi daun hijau untuk memulai Chen Yu. Pada saat ini, Cui Yan-er, Yu Lai dan Chen Yu berdiri di lantai 73 bersama-sama, tetapi mereka merasa bahwa lebih banyak mata orang terfokus pada Chen Yu, dan mereka masih daun hijau yang memicu Chen Yu. Luar biasa, anak ini sebenarnya berdiri di tangga yang sama dengan para jenius dari dua klan raja. Sungguh mengagumkan bahwa orang tak dikenal bisa melakukan ini. Semua orang di keluarga yang juga melebarkan mata mereka, kagum bahwa Chen Yu bisa sampai sejauh ini. Pada saat yang sama, mereka juga sangat khawatir, Chen Yu mengadakan festival dengan dua klan raja, dan perilakunya sekarang membuat marah Cui Yan-er dan Yan Lai. Pada saat ini, Cui Ming telah menembak Chen Yu, dan ada 12 jenius dari keluarga Cui di bawah ini. Dalam keadaan seperti itu, bisakah Chen Yu masih mundur? Chen Yu, mulai sekarang, kamu akan melihat punggung Yu Lai-ku dari belakangku. Yuli mendengus dingin dan melangkah ke langkah ke-74. Cui Yan-er juga bertindak pada saat yang sama. Mereka tidak akan pernah membiarkan diri mereka menjadi daun hijau melawan Chen Yu. Untuk mematahkan status quo ini, kita hanya bisa terus mendaki ke atas dan melampaui Chen Yu. Cui Yan-er dan Yu Lai naik ke tingkat 74 hampir bersamaan, dan sosok mereka tidak bisa membantu tetapi sedikit bergoyang. Ketika mereka mencapai level ini, mereka semua merasa sangat sulit untuk bergerak, dan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk terus mendaki. Sister Yan-er, jangan khawatir, aku akan bertemu denganmu lagi ketika aku menyelesaikan masalah ini. Wajah Cui Ming datar, dan kata-katanya penuh percaya diri. Cui Yan-er menjawab, meskipun Chen Yu mempesona saat ini, menurut pendapatnya, Cui Ming akan menang. Kamu orang Cui terlalu tak tahu malu, datang satu persatu, apakah ini pertempuran roda? Chen Yu tidak bisa membantu tetapi mencibir. Orang-orang Cui memimpin dalam menyerangnya, Chen Yu memblokir serangan itu, dan setelah mengalahkan musuh, yang lain segera mengikuti. Sekarang, Cui Ming juga menembak Chen Yu. Hei, itu hanya beberapa trik, dan itu tidak akan menghabiskan banyak energimu yang sebenarnya, jadi apa gunanya pertarungan roda? Tanpa diduga, Cui Ming kurang ajar dan tidak mengakuinya. Selama Anda berdiri di puncak Tiantian Peak, Anda akan menghabiskan energi nyata untuk melawan tekanan langit dan bumi. Dalam hal ini, pertempuran lebih melelahkan dan mendebarkan, dan pertempuran roda juga lebih efektif. Ledakan. Cui Ming tidak banyak bicara, dan segera melancarkan serangan ke Chen Yu, cakar tulang emas, dengan kekuatan dan dominasi yang kuat, meraih kepala Chen Yu, seolah ingin menghancurkannya. Chen Yu tidak takut dan melambaikan pedang banjir iblis menebas energi pedang hitam.
Bangka, cakar Cui Ming terbanting, dan kelima jarinya terjepit dengan keras, menghancurkan gelombang pedang Chen Yu. Namun, pedang naga banjir ajaib Chen Yu memiliki sifat meledak, dan energi pedang yang meledak juga menghancurkan kekuatan cakar Cui Ming hingga batas terbesar. Pong! Pada akhirnya, ketika cakar mendarat di Chen Yu, itu diblokir secara paksa oleh Chen Yu. Aku melihat berapa banyak cakar yang bisa kamu blokir. Mata Cui Ming tiba-tiba menjadi tajam, dan dia biasanya terlihat sangat lembut, memancarkan aura yang mendominasi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam kehampaan, satu demi satu cakar tulang emas datang ke arah Chen Yu, seperti bunga emas mekar, tetapi mereka cerah tetapi mengandung kekuatan yang kuat dan niat membunuh yang mematikan. Kekuatan orang ini hampir sama dengan Yan Hanshan. Chen Yu diam-diam berkata dalam hatinya, tanpa rasa takut, dia melambaikan pedang banjir iblis untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan pola sihir ketiga, dan sepasang armor sihir hitam pekat dengan cepat mengembun di tubuhnya. Ketika semua ledakan dan cakar tulang jatuh, mereka diblokir oleh armor pertempuran skala iblis. Pertempuran di tangga lebih sering didominasi oleh cara defensif, dan mereka yang memiliki kemampuan defensif yang lebih kuat lebih mudah untuk bertahan hidup. Tetapi pada saat ini, Chen Yu melihat bahwa Cui Ming mendesak baju besi harta karun di tubuhnya, dan sebuah film emas muncul di permukaan tubuhnya. Lawan juga memiliki senjata spiritual dengan pertahanan yang sangat baik, jika Chen Yu masih memiliki reservasi, akan butuh waktu lama untuk menentukan pemenangnya. Ledakan, embusan angin hitam bertiup di sekitar Chen Yu, berputar di sekelilingnya. Angin ajaib tirani ini semakin kuat dan kuat, setajam pedang. Domain pedang angin setan selesai. Segera, radius lebih dari 10 kaki terpengaruh. Jika bukan karena kekuatan luar biasa di tangga, domain pedang angin setan Chen Yu bisa menempuh jarak hampir 100 kaki. Sial, Chen Yu, apa yang kamu lakukan? Di sisi lembah iblis hitam, banyak orang dari klan Yu dipengaruhi oleh wilayah pedang angin iblis, dan mereka bahkan lebih terhalang, membuat mereka sulit untuk bergerak maju. Dalam hal ini, Chen Yu tidak peduli, dia tidak bermaksud menyakiti orang-orang yang berpartisipasi dalam penilaian lembah setan hitam, jadi tidak ada pelanggaran. Ledakan, Chen Yu menebas Cui Ming dengan pedang, dan di domain pedang angin iblis, pedang ini lebih kuat. Ekspresi Cui Ming menjadi gelap, dia tidak menyangka Chen Yu memiliki trik ini. Jari tulang patah. Cui Ming melambaikan tangannya, cakarnya berputar dan menari di udara, dan satu demi satu jari tulang emas terbang keluar. Jari-jari tulang emas itu berputar di udara, dan semburan ledakan meletus di persendian. Bang-bang. Di domain pedang angin iblis yang gelap gulita, suara ledakan berlanjut. Brengsek. Cui Ming merasakan tekanan. Berdiri di langkah ke-69, dia berada di bawah tekanan besar dari langit dan bumi, dan pada saat ini dia diserang dan ditekan oleh domain pedang angin iblis. Di domain pedang, Chen Yu sedikit lega, dan kekuatan serangannya juga meningkat. Dengan trade-off ini, Cui Ming kemungkinan akan kalah. Menghancurkan cakar emas dan tulang. Cui Ming meraung, dan kedua cakarnya keluar. Bang 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 bang. Dua cakar tulang emas besar tiba-tiba muncul di kedua sisi Cui Ming. Ini adalah Breaking Gold and Bone Claw Brother Cui Ming. Bahkan jika itu adalah setengah langkah di udara dan laut, jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan dipukuli oleh cakar Brother Cui Ming dan menjadi tidak manusiawi. Anak itu sangat kuat, dan dia mampu mendorong kakak Cui Ming ke level seperti itu. Tapi karena kakak Cui Ming telah menggunakan cakar penghancur emasnya, duel ini pada dasarnya bisa berakhir. Sungguh pukulan yang kuat. Mata Chen Yu menyipit dan dia tidak takut sama sekali. Dia menyerang jantungnya, meningkatkan kekuatannya, dan dengan cepat mengayunkan naga banjir ajaib. Pedang cahaya ajaib berputar. Bum bum bum. Lebih dari selusin lampu pedang hitam legam langsung dipotong oleh Chen Yu, masing-masing sangat kuat. Pada saat ini, semua lampu pedang digabungkan untuk membentuk pusaran pedang hitam legam. Ledakan. Pedang cahaya ajaib berputar dan cakar patah tulang penghancur emas bertarung bersama. Ledakan berlanjut, dan gelombang badai kuat menyebar. Chen Yu dan Cui Ming sama-sama defensif. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang dari klan Cui dan klan Yu bahkan lebih jauh ke bawah, dan bahkan lebih banyak lagi dari mereka yang terlempar mundur satu atau dua langkah setelahnya. Ledakan. Suara keras dimulai, dan dua cakar penghancur emas Cui Ming benar-benar menghilang, tetapi pedang cahaya ajaib Chen Yu berputar, dan ada dua lampu pedang yang tersisa, yang langsung membunuh Cui Ming. Pong! Cahaya pedang pertama jatuh pada film cahaya keemasan pucat, menyebabkannya penyok dan jejak retakan muncul. Pada saat ini, cahaya pedang kedua turun di dekatnya,
film cahaya emas muda pecah dengan suara peng, dan setelah cahaya pedang membombardir tubuh Cui Ming. Dada Cui Ming meledak dengan cahaya hitam, dia terluka dan jatuh ke belakang. Pada saat yang sama, paksaan besar di tangga datang. Bang bang bang, tubuh Cui Ming jatuh, dan dia jatuh 3 kali jungkir balik di tangga pendakian, dia tidak berhenti sampai langkah 40 detik. Cui Ming kalah. Di bawah puncak Tian-Tian, ada ledakan keributan. Sial, anak ini mengalahkan saudara Cui Ming. Saudara-saudara, mari kita naik bersama dan menjatuhkan anak ini dari tangga. Setelah Cui Ming dikalahkan, para jenius yang tersisa dari suku Cui merasa lebih tak tahu malu dan sangat marah. Tetapi mereka juga tahu bahwa dalam satu pertarungan, saya khawatir tidak ada yang menjadi lawan Chen Yu kecuali Cui Yan-er, jadi pada saat ini, semua orang Cui yang tersisa, terlepas dari kejeniusan dan kehormatan mereka, siap untuk melawan Chen Yu. Tidak tahu malu, begitu banyak orang dari klan Cui benar-benar mengepung satu orang. Hei, situasi seperti ini harus dihentikan. Ada diskusi di bawah ini. Yang Yu Huan juga khawatir tentang Chen Yu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Mata Chen Yu menyipit, dan hatinya bahkan lebih kesal. Karena orang-orang dari keluarga Cui sangat tidak tahu malu dan berencana untuk memukulinya, Chen Yu tidak peduli tentang apapun. Mulailah dulu. Pedang Yang Ming memanggil. Dua pedang ki berwarna darah menunjuk ke cahaya dan melesat keluar. Di tangga, serangan biasa sulit diblokir, belum lagi pedang Yang Ming. Engah. Dua anggota klan Cui, yang berada di puncak alam Yuan-Yuan akhir, ditusuk melalui kaki mereka oleh pedang Yang Ming, dan darah tiba-tiba keluar dari mereka, dan mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Di tangga panjat, kaki mereka tiba-tiba terluka, bagaimana mereka bisa berdiri diam? Bang bang bang, keduanya langsung berguling. Dengan cara ini, hanya ada 10 orang yang tersisa di sisi itu. Memotong. Chen Yu melambaikan pedang banjir ajaib, dan meluncurkan serangan ganas. Setiap pukulan yang dia buat saat ini sebanding dengan serangan Cui Ming. Di tempat, ada 2 anggota tahap akhir dari dinasti Yuan yang diledakkan ke Tianfeng oleh Chen Yu, dan yang lainnya berada di puncak tahap akhir dari ranah Yuan-Yuan, menghalangi pukulan Chen Yu. Pada saat yang sama, serangan orang-orang Cui lainnya datang, dengan momentum yang menakutkan. Namun, di antara orang-orang ini, hanya ada 1,5 langkah Kong Hai, dan sisanya sebagian besar berada di tahap akhir Yuan-Yuan, yang tidak cukup untuk ditakuti. Dengan kekuatan defensif Chen Yu, serangan di tahap selanjutnya dari Yuan-Yuan Realm seperti menggaruk kutu. Di puncak alam Gui Yuan, dia tidak takut sama sekali. Perlindungan tubuh skala ajaib. Chen Yu mengaktifkan pola sihir kedua, dan perisai skala sihir dengan cepat terbentuk di sekitar tubuhnya. Setelah itu, dia mengaktifkan armor bagian dalam kelas atas di tubuhnya, dan topeng kuno berwarna biru tua muncul di luar tubuhnya. Perisai skala sihir, armor pertempuran skala sihir, armor bagian dalam kelas atas pertahanan Chen Yu diaktifkan sepenuhnya. Dengan lapisan pertahanan ini, Chen Yu tidak takut, dan melancarkan serangan sengit terhadap kejeniusan keluarga Cui. Para jenius dari keluarga Cui berpikir bahwa Chen Yu seharusnya ketakutan dalam menghadapi pengepungan mereka, atau dihancurkan kembali dalam satu putaran. Di luar dugaan, Chen Yu begitu garang dan berani menyerang. Ledakan. Setelah putaran serangan di kedua sisi, topeng primitif dan perisai skala sihir Chen Yu meledak, dan armor pertempuran skala sihir agak rusak, tetapi Chen Yu baik-baik saja. Di pihak klan Cui, ada 3 orang yang terlambat dari alam Gui Yuan yang dipukul ke Tianfeng oleh Chen Yu. Akibatnya, hanya ada 5 orang yang tersisa dari klan Cui. Hasil seperti itu membuat orang-orang Cui tercengang. Lepaskan aku semua. Chen Yu marah dan menyerang orang Cui lagi. Wilayah pedang angin setan masih ada, dan kekuatan pedangnya semakin kuat. Setelah beberapa saat, kelima orang ini juga ditolak oleh Chen Yu secara bergantian. Sampai saat ini, armor skala sihir Chen Yu dihancurkan, meninggalkan beberapa bekas luka di tubuhnya, tetapi dia pulih dengan cepat. Di bawah puncak Tian-Tian, tiba-tiba menjadi sunyi. Di pihak keluarga Cui, kecuali Cui Yan-er, semua ditolak, dan itu semua karena Chen Yu sendiri. Di 2 istana di puncak Tian-Tian Peak, suasananya agak tidak biasa. Para tetua lembah iblis hitam semua terkejut dengan perilaku Chen Yu. Putra ini tidak buruk, kekuatannya sangat kuat, tetapi dia tampaknya fokus pada cara mengolah tubuh. Penatua Wei menatap Chen Yu dengan hati-hati. Sebenarnya, dia memiliki ide untuk menerima magang, tetapi cara kultivasi Chen Yu berbeda darinya, yang membuatnya ragu untuk sementara waktu. Tidak peduli apa yang dia kultivasi, putra ini mengalahkan begitu banyak jenius dari suku Cui dan memberikan kontribusi besar untuk lembah iblis hitamku.
Lembah iblis hitam tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Seorang pria tua dengan pakaian gelap berkata. Di sisi lain dari sekte Tianyu, kecantikan berjubah biru dari klan Cui mengerutkan kening, ekspresinya suram dan memalukan. Para jenius dari klan Cui dari klan Raja dikalahkan oleh Chen Yu sendirian. Dia juga membual tentang Haiko barusan, mengatakan bahwa orang-orang Cui pasti akan menginjak Chen Yu. Pada saat ini, dia hanya merasa sedikit panas di wajahnya, seolah-olah seseorang telah menamparnya beberapa kali. Sekelompok sampah. Wanita berbaju biru mendengus dingin. Untungnya, Cui Yan'er masih di tangga, jika tidak, keluarga Cui akan dipermalukan dan kalah kali ini. Para tetua lainnya yang hadir juga memandang Chen Yu dengan ekspresi buruk di wajah mereka. Baru saja mereka dengan sengaja mengejek dan mengolok-olok lembah setan hitam, tetapi sekarang ada suara-suara tertawa dan provokatif yang terus-menerus datang dari lembah setan hitam, tetapi mereka semua diam dan tidak memiliki jawaban. Penampilan Chen Yu tidak hanya membangkitkan perhatian para tetua di puncak Dengtian, tetapi juga benar-benar mendidih di bawah puncak Dengtian. Sungguh menakjubkan, anak ini seperti cangkang kura-kura yang ditutupi duri, dan dia telah mengusir semua orang dari klan Cui. Bahkan Cui Ming bukanlah lawannya. Namun, anak ini juga beruntung, memiliki pertahanan yang kuat, dan memiliki keunggulan dalam menaiki tangga. Itu benar, jika ini adalah duel hidup dan mati, Cui Ming belum tentu kalah. Ada banyak diskusi di bawah ini, dan beberapa orang merasa bahwa kekuatan nyata Cui Ming lebih kuat dari Chen Yu, tetapi mereka masih sangat mengagumi Chen Yu. Chen Kexing luar biasa, Yang Hai tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, semakin mengagumi Chen Yu. Sungguh pemandangan yang indah untuk bertarung sendirian melawan sekelompok pahlawan dan akhirnya memenangkan kemenangan besar. Meskipun mereka juga khawatir bahwa klan Cui akan membalas terhadap Chen Yu, selama Chen Yu memasuki lembah iblis hitam, bahkan klan Cui tidak akan dapat membunuhnya. Anak ini agak menarik, saya tidak tahu dari mana asalnya. Di dalam kereta, duduk seorang pria berbaju putih, menyeruput teh dengan tenang. Playboy, apakah kamu ingin seseorang menyelidikinya? Seorang wanita di luar kereta berkata. Silakan, jika orang ini memiliki latar belakang yang baik, ada baiknya berteman dengan saya. Pria berbaju putih itu mengangguk. Tidak hanya dua klan raja yang berpartisipasi dalam penilaian sekte Tianyu dan lembah iblis hitam, tetapi klan Hua juga merupakan klan raja, selain itu, ada banyak keluarga yang kuat. Ada 1 bulan untuk penilaian, tidak perlu terburu-buru, dan mereka tidak ingin ikut campur dalam pertempuran antara klan Yu dan klan Cui. Di puncak tangga, setelah Chen Yu mengusir semua jenius dari klan Cui, dia naik lagi. Pedal, dia menginjak langkah ke-74, dan tekanan langit dan bumi meningkat sedikit, menyebabkan tubuh Chen Yu sedikit tenggelam. Tapi kekuatan ini belum bisa mengalahkan Chen Yu, dia langsung melangkah, dan dengan cepat mendapatkan pijakan yang kokoh. Pada saat ini, Chen Yu melihat Yu Lai dan Cui Yan'er di depan. Mereka berdiri di urutan ke-78, dan mereka melihat kembali ke arah Chen Yu, ekspresi mereka lebih serius. Sebelumnya, mereka tidak mengambil hati Chen Yu, bahkan jika Chen Yu mengalahkan Chang Yanping, dia masih tidak bisa masuk ke mata mereka. Tapi penampilan Chen Yu barusan benar-benar mencengangkan, yang benar-benar menarik perhatian Yu Lai dan Cui Yan'er, membuat mereka menganggap Chen Yu sebagai rival sejati. Di mata Cui Yan'er, selain kehikmatan, ada juga kemarahan yang kuat. Bagaimanapun, Chen Yu sendiri telah mengusir semua jenius lain dari klan Cui. Meskipun sangat marah, Cui Yan'er tidak melakukan apa-apa. Chen Yu jelas merupakan musuh yang tangguh, dengan pertahanan yang kuat dan keunggulan dalam menaiki tangga, dan Cui Yan'er tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Jika musuh Yu Lai tiba-tiba mengintervensi, Cui Yan'er akan dikalahkan, dan wajah Cui klan akan benar-benar hilang. Jadi Cui Yan'er menekan amarah di hatinya. Sekarang Cui Yan'er dan Yu Lai melihat Chen Yu maju lagi dan menaiki tangga, mereka berdua segera berbalik, melihat lurus ke depan, dan bergerak maju. Sebagai jenius dari klan raja, mereka sangat bangga dan tidak boleh membiarkan Chen Yu melampaui mereka. Pedal, pedal, Chen Yu mengabaikan Yu Lai dan Cui Yan'er dan perlahan naik. Pada saat ini, ketika dia mencapai urutan ke-76, dia merasa sangat lelah. Chen Yu menggunakan kekuatan fisiknya, dan energi nyata pola sihir yang lebih besar melonjak keluar dari tubuhnya, dan tekanan antara langit dan bumi tiba-tiba melemah sedikit. Pedal, pedal, kecepatan Chen Yu tidak berkurang, dan dia mengambil 2 langkah berturut-turut untuk mencapai posisi urutan 78. Di sini, Chen Yu merasa seolah-olah ada gunung raksasa di tubuhnya, sangat berat. Pada saat ini, Yu Lai berada di langkah ke-79, dan dia juga merasakan pendekatan Chen Yu.
Tidak mungkin, bagaimana dia bisa begitu cepat? Ada momen panik di hati Yuli, tetapi dia dengan cepat bersorak. Chen Yu tinggal di tangga untuk waktu yang lama, dan dia melewati banyak pertempuran, yang menghabiskan banyak energi nyata. Semakin jauh Anda menaiki tangga, semakin banyak waktu dan energi nyata yang perlu Anda keluarkan. Pada akhirnya, itu pasti Yulinya. Ini hampir akhir perjalanan. Jika kamu ingin terus mendaki, kamu perlu menggunakan beberapa kartu truf. Chen Yu bergumam di dalam hatinya. Ini hanya tes pertama, dan ketika dia mencapai tingkat ke-50, dia dianggap lulus, dan dia telah lulus tes. Tidaklah penting untuk mengekspos beberapa kartu truf hanya demi menjadi kompetitif. Namun, Chen Yu memiliki hati yang pantang menyerah, setidaknya melebihi Yu Lai dan Cui Yan-er. Panggilan. Chen Yu menarik napas dalam-dalam, bekerja sama dengan napasnya, menyimpan energi di dalam hatinya, dan meningkatkan kekuatannya. Segera, Chen Yu mengambil langkah dan berjalan ke urutan ke-79, diikat dengan Yu Lai. Hati Yu Lai menegang, dan dia segera melangkah ke urutan ke-80. Di tangga, setiap langkah ke-10 adalah ambang, dan langkah ke-80 adalah ambang yang sangat besar. Pada saat yang sama, Chen Yu juga naik ke urutan ke-80. Tidak seperti Yu Lai, Chen Yu berjalan dengan cepat, seolah-olah ambang batas ini bukan apa-apa baginya. Setelah itu, Chen Yu maju selangkah lagi dan berjalan ke urutan 81 sekaligus. Melebihi. Chen Yu berpikir dalam hatinya bahwa keadaan hatinya sudah berakhir, dan kemudian dia perlahan-lahan menuruni tangga. Jika jantungnya meledak, atau dia menggunakan darah Phoenix bersayap emas, diperkirakan urutan ke-9 tidak akan menjadi masalah, tetapi apakah itu perlu? Tampaknya tidak ada manfaat yang jelas untuk melakukan itu. Chen Yu juga tidak terbiasa mengekspos kartunya di depan semua orang, belum lagi ada musuh di antara mereka. Namun, ketika Chen Yu berjalan ke tingkat ke-81, dia mengejutkan semua orang. Yu Lai dan Cui Yan-er semua tercengang di tempat, tubuh mereka sedikit gemetar. Mereka semua berpikir bahwa tidak mungkin bagi Chen Yu untuk melampaui dirinya sendiri. Bagaimanapun, Chen Yu pertama-tama menaiki tangga dan melewati putaran pertempuran kacau lainnya, yang cukup melelahkan. Tapi Chen Yu tiba-tiba pecah dan melampaui mereka berdua dalam sekejap. Adegan ini menyebabkan pukulan besar bagi Yu Lai dan Cui Yan-er. Mereka memiliki ilusi bahwa Chen Yu benar-benar menghancurkan mereka dalam hal kekuatan. Selain itu, setelah Chen Yu dengan cepat mencapai langkah ke-81, dia segera menyerah dan berjalan menuruni tangga. Perilaku seperti ini membuat Yu Lai merasa bahwa Chen Yu tampaknya tidak melakukan yang terbaik. Dengan cara yang sama, terjadi kegemparan di bawah puncak Tiantian. Urutan 81. Tiba-tiba menyusul Cui Yan-er dan Yu Lai, dan mencapai tingkat 81, anak ini luar biasa. Semua orang berpikir bahwa selanjutnya, Yu Lai, Chen Yu, dan Cui Yan-er akan bergulat dan menyerang dengan sekuat tenaga. Tanpa diduga, Chen Yu melampaui Yu Lai dan Cui Yan-er dalam sekejap, dan kemudian berjalan menuruni tangga. Pada saat yang sama, naik ke puncak Tianfeng. Anak ini tidak buruk, kenapa kamu tidak membiarkan dia beribadah di depan pintuku? Penatua Wei tersenyum. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Chen Yu tidak akan dapat mencapai urutan ke-80, jadi dia ragu-ragu, tetapi sekarang sepertinya dia meremehkan Chen Yu. Penatua Wei, masalah menerima murid bukanlah orang yang berbicara lebih dulu, itu siapapun. Orang tua di Suanyi tersenyum ringan, dan sekarang dia juga memiliki ide untuk menerima Chen Yu sebagai muridnya. Hehe, jika kamu tidak memberitahu Yang Mulia Tai Li dan membawa seorang jenius yang memurnikan tubuh ke pintumu, apakah kamu tidak takut dia akan menghancurkan pintumu? Wanita kasa hitam itu menutup mulutnya dan tersenyum. Setelah Chen Yu turun dari puncak Dengtian, pria tua bermulut tajam itu tiba-tiba muncul di hadapannya. Siapa namamu? Pria tua bermulut runcing itu menatap Chen Yu dengan semangat tinggi, dengan perbedaan sikap yang sangat besar sebelum dan sesudahnya. Chen Yu berkata dengan tenang. Dia juga tahu bahwa ini karena dia menunjukkan bakat luar biasa, jadi lelaki tua dengan mulut tajam itu memiliki perubahan besar dalam sikapnya terhadapnya. Di dunia ini, kekuatan dihormati, ini adalah hal yang sangat normal. Nama keluarga lelaki tua itu adalah Liao dan namanya Si Feng. Pria tua bermulut runcing itu tersenyum, memandang Chen Yu, dan mengangguk puas. Kamu tahu, kamu telah naik ke langkah ke-80, dan kamu sudah memenuhi syarat untuk menjadi murid Neigu. Dia tidak menyangka Yang Lao Gui akan memperkenalkan kejeniusan seperti itu padanya, dia harus tahu bahwa kejeniusan klan Cui, klan Raja dan klan Yu dibandingkan dengan Chen Yu. Dengan hasil penilaian yang sangat baik, bisakah kamu langsung menjadi murid Neigu?
Chen Yu bertanya dengan ekspresi terkejut, dia tidak tahu ini sebelumnya. Itu benar, selama kamu memiliki penilaian kedua, kamu juga bisa menjadi murid Neigu, dan kamu bisa langsung menjadi murid Neigu. Pria tua bermulut tajam itu berkata dengan penuh semangat. Hanya sedikit orang yang bisa langsung menjadi murid Neigu di setiap sesi. Dan di masa depan, hampir semuanya akan berada di daftar Tianjiao di wilayah selatan. Daftar Tianjiao wilayah selatan berisi total 100 jenius, dan hanya ada satu persyaratan, yaitu, usianya kurang dari 50 tahun. Dan mereka yang bisa masuk 50 besar dalam daftar semuanya memenuhi syarat untuk dinobatkan sebagai raja. Jika Chen Yu dapat secara langsung menjadi murid batin, dia juga akan memiliki harapan untuk memasuki daftar Tianjiao. Prestasinya di masa depan pasti akan lebih tinggi daripada orang tua bermulut tajam. Pada saat itu, orang tua bermulut tajam manusia mungkin harus bergantung pada Chen Yu. Liao Senior, apa penilaian kedua? Chen Yu bertanya. Pria tua bermulut tajam itu ragu-ragu sejenak, penilaian sekte tidak boleh dibocorkan terlebih dahulu. Tapi dia masih mengungkapkan sedikit kepada Chen Yu mendaki tangga hanyalah tes bakat, tetapi hal yang paling berguna di dunia ini adalah kekuatan, bahkan jika itu adalah garis keturunan tubuh spiritual tingkat atas, apa gunanya jika itu belum dewasa? Itu tidak dibantai oleh orang lain. Saya mengerti. Chen Yu mengangguk. Dari apa yang dikatakan lelaki tua bermulut tajam itu, dia sudah mengerti bahwa penilaian kedua terkait dengan pertempuran dan kekuatan. Saudara Chen, Anda sangat luar biasa bahwa Anda telah memperoleh kualifikasi murid Neigu. Yang Yuhuan berkata dengan penuh semangat. Orang-orang dari keluarga yang baru saja datang dan mendengar kata-kata lelaki tua bermulut tajam itu. Selama penilaian kedua Chen Yu juga memenuhi syarat sebagai murid lembah bagian dalam, dia bisa langsung memasuki lembah bagian dalam. Namun, Yang Ling baru mencapai level 28 dan tidak bisa tinggal di lembah iblis hitam, Yang Hai baru saja mencapai level ke-30, jadi dia hanya bisa tinggal di lembah iblis hitam sebagai tukang. Kesenjangan antara Chen Yu dan mereka hanyalah langit dan bawah tanah. Chen Kexing, selama penilaian kedua memenuhi persyaratan, Anda akan dapat memasuki lembah bagian dalam secara langsung. Anda harus berjuang untuk itu. Hanya ada beberapa orang di lembah setan hitam yang dapat memasuki lembah bagian dalam secara langsung, dan sebagian besar dari orang-orang ini diterima oleh para tetua. Murid, nikmati bimbingan yang lebih baik. Yang Feng meraung iri. Jika Chen Yu dapat memasuki lembah bagian dalam sekaligus, itu juga akan sangat bermanfaat bagi mereka. Keluarga yang tidak berdaya di lembah iblis hitam. Jika Yang Feng Hao, Yang Yuhuan dan yang lainnya dilindungi oleh Chen Yu, seorang murid dari lembah bagian dalam, mereka akan lebih baik. Saya percaya bahwa Chen Yu tidak akan memalingkan wajahnya dan mengabaikan orang-orang dari keluarga Yang. Lakukan yang terbaik. Chen Yu tersenyum. Bahkan jika dia tidak bisa memasuki lembah bagian dalam secara langsung, selama dia tinggal di lembah bagian luar selama beberapa tahun, dia masih bisa memasuki lembah bagian dalam. Untuk Chen Yu, yang baru saja datang ke Daewoo Realm dari Kunyun Realm, sudah sangat bagus untuk bisa memasuki Samsung setengah kekuatan. Lembah setan hitam memiliki reputasi besar di dunia Daewoo, dan satu lembah setan hitam sudah cukup untuk menyapu dunia Kunyun. Di tangga, Yulai dan Cui Yan-er berjalan turun. Yulai mampu menginjak peringkat ke-80 sebelumnya, tetapi dipukul oleh Chen Yu dan mengguncang hatinya, tidak dapat mencapai peringkat ke-80. Pada akhirnya, dia merangsang darah keluarga Yu, hanya untuk naik ke tingkat 80, dan sampai ke tingkat 83. Adapun Cui Yan-er, begitu dia mencapai level ke-80, dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Selamat kepada saudara Yuli, yang saat ini menjadi yang pertama, jauh di depan semua orang, termasuk Chen Yu itu. Seorang anggota keluarga Yu, selamat. Namun, Yuli memiliki ekspresi muram di wajahnya, dan dia sama sekali tidak senang. Sebelum dia datang, dia sudah membuat rencana untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk bergegas ke peringkat ke-80, dan kemudian menggunakan kekuatan darah keluarga Yu untuk bergegas ke peringkat 85. Sekarang dia baru mencapai level 83, yang lebih rendah dari yang dia harapkan. Selain itu, Yulai mencoba yang terbaik untuk mencapai tingkat 83, tetapi dia selalu merasa bahwa Chen Yu tidak melakukan yang terbaik. Jadi mengatasi Chen Yu, Yulai tidak memiliki rasa pencapaian. Setelah orang-orang dari dua klan raja turun, beberapa orang menaiki tangga untuk berpartisipasi dalam penilaian. Di tangga di sisi kiri dan kanan, orang-orang berkelahi satu demi satu, dan beberapa orang terus berguling menuruni tangga, beberapa orang mencapai tingkat ke-50, dan beberapa orang naik ke tingkat ke-60 atau bahkan ke-70. Dua kekuatan bintang 3,5 merekrut murid,
dan jumlah orang yang datang untuk berpartisipasi dalam penilaian sangat besar. Puncak Dengtian penuh sesak dengan orang-orang, dan antrian di luar lebih dari 20 kaki panjangnya. Dengan begitu banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian, 2/3 pada akhirnya dapat dihilangkan. Pada saat ini, Cui Ming datang. Chen Yu, jika ada kesempatan di tes kedua, aku pasti akan mengalahkanmu secara langsung. Wajah Cui Ming tenang, dan dia berkata dengan sangat serius bahwa dia di sini untuk menyatakan perang. Dia tidak yakin ketika dia kalah dari Chen Yu di tangga. Keluarga Cui adalah keluarga dengan warisan darah, dan dia juga telah membangkitkan kekuatan darah, tetapi darah keluarga Cui tidak berguna di tangga. Dia percaya bahwa jika dia bisa menggunakan darah keluarga Cui, dia tidak akan kalah dari Chen Yu. Kamu tidak memiliki kesempatan ini, karena kamu tidak bisa mengalahkanku. Nada suara Chen Yu setuju. Karena dia telah menyinggung klan Cui, tidak perlu bersikap sopan dan rendah hati dengan mereka. Selain itu, apa yang dikatakan Chen Yu adalah kebenaran, dia tidak berencana untuk membiarkan lawan menang dengan sengaja melemparkan air ketika dia bertemu Cui Ming lagi. Lalu tunggu dan lihat. Cui Ming mendengus dingin, sinar melintas di matanya, dan berbalik untuk pergi. Orang-orang dari keluarga yang berkeringat dingin, dan mulut Chen Yu benar-benar tanpa ampun. Chen Kexing, kekuatan Cui Ming adalah yang kedua setelah Cui Yan di antara generasi muda klan Cui. Dan garis keturunan klan Cui adalah dalam hal kecepatan, jadi tidak berguna dalam menaiki tangga. Jika Anda berkelahi, kamu harus berhati-hati. Yang Feng Hao menjelaskan pengingat itu kepada Chen Yu. Tepat setelah selesai berbicara, para jenius dari sisi lain klan Yu datang bersama. Apa yang akan mereka lakukan? Yang Hai tampak panik. Di tangga ke langit, orang-orang dari klan Yu tidak dapat mengambil tindakan terhadap Chen Yu, jika tidak maka akan melanggar aturan. Sekarang setelah Anda menuruni tangga, semua anggota klan Anda ada di sini untuk menemukan masalah. Anakku bertanya padamu, kemana Yu Han pergi? Yuli berbicara dengan dingin dan arogan. Kemana perginya anggota keluargamu? Apa yang kamu minta dariku? Chen Yu bertanya balik, seolah-olah kamu sakit. Kamu ditolak beberapa kali di awal proses kerajinanmu. Ini semua dilakukan oleh Yu Han. Sekarang kamu tahu siapa dia. Yulai mengira Chen Yu tidak tahu siapa Yu Han, jadi dia tidak segan-segan mengatakan ini. Tidak tahu. Chen Yu menjawab dengan tegas. Dia hanya tahu bahwa seseorang membuat masalah, tetapi dia belum pernah melihat orang ini. Kamu Han menghilang karena dia mengikutimu, kamu yang paling dicurigai. Apakah kamu tahu apa konsekuensi dari membunuh seseorang dari klan Yu? Tanya Yuri. Yu Han belum kembali dan tidak dapat dihubungi. Yulai menyimpulkan bahwa pihak lain kemungkinan sudah mati. Jika Anda tidak tahu, Anda tidak tahu, percaya atau tidak. Chen Yu berkata dengan tidak sabar. Orang-orang dari klan Yu mengirim orang untuk mengikutinya secara diam-diam dan membuat masalah bagi Chen Yu. Dia tidak membuat masalah dengan klan Yu, tetapi klan Yu berbalik untuk mengganggunya. Namun, Yohan menghilang pada hari keempat. Chen Yu ingat bahwa dia menyerahkan bahan-bahan itu ke penyulingan badut sehari sebelumnya. Dia juga mengetahui dari perajin badut bahwa pihak lain dihalangi oleh orang lain saat menyempurnakan keahlian, yang membuktikan bahwa Yuhan dan pengrajin badut telah bertemu. Jangan biarkan aku menemukan bukti. Ketika Yulai melihat ekspresi penolakan Chen Yu untuk mengakuinya, dia tidak punya pilihan selain meninggalkan kata-kata kasar. Kirim aku untuk kembali ke aula spiritual kultivasi untuk memeriksa. Setiap informasi tentang Yuhan akan diselesaikan untukku. Yuli memerintahkan dengan suara dingin. Dia tidak percaya bahwa Chen Yu bisa membunuh Yuhan tanpa mengganggu siapapun. Setelah menaiki tangga kali ini, dia berubah pikiran. Jika Yuhan mati, Chen Yu adalah yang paling mencurigakan, dan dia memiliki kemampuan ini. Chen Yu, mengapa kamu memiliki konflik besar dengan keluarga Yu? Setelah orang-orang dari klan Yu pergi, lelaki tua bermulut tajam itu bertanya dengan ragu-ragu, sebenarnya yang dia tanyakan adalah, apakah Chen Yu benar-benar membunuh jenius klan Yu? Itu hanya sekelompok orang bodoh yang sombong. Chen Yu tidak ingin mengatakan lebih banyak. Bahkan, dia tidak merasa bahwa ada konflik yang tidak dapat diselesaikan antara dirinya dan klan Yu, murni karena klan Yu penuh dan tidak ada hubungannya. Pria tua runcing itu tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Orang-orang yang telah tinggal di klan raja sejak kecil umumnya bangga, tetapi dia tidak akan mengatakan ini dengan jelas, lagi pula, ada beberapa klan raja di sini. Aku akan menggunakan Wu Wei. Aku tidak tahu namamu yang terhormat. Pada saat ini, orang lain datang dan mengambil inisiatif untuk melaporkan namanya. Chen Yu. Chen Yu berkata dengan tenang, menatap pria kekar di depannya, pihak lain tersenyum, dan dia tampaknya tidak provokatif atau mencari masalah.
Perilakumu barusan benar-benar mengejutkan dan membuat si kagum. Aku belum pernah mendengar tentangmu sebelumnya, aku tidak tahu dari keluarga mana kamu berasal. Pria kekar itu tertawa lagi dan lagi. Anak ini, tuan mudaku mengundangmu untuk datang minum teh. Tiba-tiba, seorang wanita cantik datang dan mengundang Chen Yu. Setelah Chen Yu menaiki tangga, dia menjadi terkenal dalam satu gerakan, menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang datang untuk berteman, dan beberapa orang dari keluarga besar ingin memenangkan seorang jenius seperti Chen Yu. Chen Yu akan mengobrol beberapa kata tentang mereka yang datang untuk berkenalan, dan Chen Yu mencoba yang terbaik untuk mengabaikan yang lain. Cukup bergabung dengan lembah sihir hitam, tidak perlu terikat dengan keluarga lain. Selanjutnya, Yang Feng Hou dan yang lainnya berencana untuk kembali ke kuil spiritual untuk penyembuhan. Ada 1 bulan untuk penilaian pertama, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk mencoba lagi. Chen Yu sudah lulus penilaian, jadi tidak perlu tinggal di sini sepanjang waktu, jadi dia pergi bersama mereka. Jadi semua orang kembali ke aula latihan spiritual. Ketika mencari tempat tinggal, Chen Yu melewati toko penyulingan badut dan pergi untuk melihatnya, siap untuk bertanya tentang Yuhan. Namun, toko Broterdong telah tutup. Di sisi lain, Sekte Tianyu, tempat para murid sekte dalam tinggal. Kakak senior Yan, seorang murid dari sekte luar datang ke halaman dan berteriak keras. Masuk. Pesona di sekitar halaman menghilang, dan pintu terbuka secara otomatis. Murid dari sekte luar, berlari masuk. Ada apa? Yan Hanshan membuang muka. Murid Waizong itu bergidik ketika dia melihat wajah dan mata suram Yan Hanshan. Di masa lalu, Yan Hanshan adalah seorang pria muda dan cantik dari sekte Tianyu. Dia lembut dan baik hati. Sejak kejadian itu, temperamen Yan Hanshan telah berubah secara drastis, dan dia kehilangan salah satu telinganya, yang mempengaruhi penampilannya. Aku baru saja mengetahui tentang seorang pria bernama Chen Yu dan beberapa berita tentang keluarga Yang. Kata murid sekte luar, mengatakan, tubuh Yan Hanshan bergerak sedikit, dan napas yang kuat menyebar. Saya mendengar bahwa beberapa waktu lalu, tempat di mana Black Devil Valley merekrut murid naik ke Tianfeng. Chen Yu adalah blockbuster. Dia sendiri berjuang melawan jenius dari klan Cui, dan mengalahkan mereka untuk apa-apa. Ada juga beberapa anggota keluarga yang juga muncul di sana. Murid Waizong ini menceritakan semua yang dia dengar. Huff, menyinggung klan Cui, dia tidak akan hidup lama. Yan Hanshan mencibir. Klan Cui adalah klan raja. Para jenius dari klan besar ini sangat bangga. Bagaimana mereka bisa mentolerir seseorang yang tidak memiliki kekuatan latar belakang untuk menantang martabat mereka? Adapun orang-orang dari keluarga Yang, mereka tidak dapat diizinkan memasuki lembah setan hitam, jika tidak, Gunung Yanhan tidak akan mudah dilakukan. Selain itu, jika keluarga yang memiliki kesempatan untuk memasuki sekte kekuatan 3,5, atau jika mereka menemukan pendukung besar, akan lebih sulit bagi Yan Hanshan untuk membalas dendam. Cara terbaik adalah membunuh mereka sebelum mereka memasuki lembah kegelapan. Sepertinya aku harus pergi ke puncak Tiantian secara langsung. Yan Hanshan tiba-tiba berdiri. Sebulan berlalu dengan cepat. Ada beberapa anggota keluarga yang telah menaiki tangga lagi, di antaranya Yang Feng Hou telah menaiki tangga ke-55, dan Yang Yuhuan baru menaiki tangga ke-47. Pada hari ini, Chen Yu dan anggota keluarga yang meninggalkan aula kultivasi spiritual dan bergegas ke puncak Tiantian lagi. Tes pertama telah berakhir, dan tes kedua adalah berikutnya. Bersambung. Pada saat ini, di bawah puncak Tiantian, kecuali 2 sekte dan mereka yang lulus ujian pertama, sisanya diisolasi dari kejauhan, dan jika mereka melangkah dengan gegabah, mereka akan dibunuh oleh kedua sekte tersebut. Meski begitu, pada pandangan pertama, Chen Yu merasa ada orang yang berdiri di bawah puncak Tongtian. Apakah ini sekte kekuatan 3,5? Itu membuat banyak orang bergegas ke sini, dan ada begitu banyak orang yang lulus ujian pertama. Chen Yu mungkin tersapu dan menemukan bahwa ribuan orang dari 2 kekuatan utama lulus ujian pertama, dan jumlah totalnya mencapai 5 atau 6 ribu. Ujian lembah iblis hitam dan sekte Tianyu masih sangat sulit, ada batas usia 50, dan ada juga persyaratan kekuatan. Meski begitu, masih banyak orang yang lewat. Dari sini, bisa dibayangkan betapa luasnya seluruh wilayah selatan, dan bahkan alam Daewo. Ini adalah antarmuka yang sangat besar. Sebagai perbandingan, alam Kunyun hanya dapat dianggap sebagai tempat kecil. Hati Chen Yu tiba-tiba dipenuhi dengan antusiasme, dan dia ingin membuat terobosan dalam antarmuka yang luas dan tak terbatas ini. Jumlah sekte Tianyu sedikit lebih banyak daripada jumlah lembah setan hitam. Yang Feng Hao berbisik pelan di samping.
Di antara keluarga Yang, hanya Yang Feng Hao yang lulus penilaian pertama dan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam penilaian kedua. Memang begitu. Chen Yu mengangguk. Meskipun dia berada di tangga kenaikan dan mengusir hampir 20 jenius dari klan Cui, selama mereka menyembuhkan luka mereka, mereka masih bisa pergi ke penilaian. Ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam penilaian, dan situasinya tidak dapat diubah oleh satu atau dua orang. Namun, ketika Chen Yu mengamati jumlah dua kekuatan utama, dia menemukan bahwa ada banyak orang di Sekte Tianyu yang menatapnya dengan permusuhan. Chen Yu berpikir bahwa, paling-paling, dia memiliki konflik dengan klan Cui dari Sekte Tianyu, dan seharusnya tidak ada hubungannya dengan pasukan klan lainnya. Tidak hanya itu, dia juga menemukan beberapa permusuhan tersembunyi di sisi lembah setan hitam. Kakak Chen, kamu di sini. Seorang pria kekar datang, itu adalah si Wu Wei yang mengambil inisiatif untuk berteman dengan Chen Yu sebelumnya. Chen Kexing, keluarga si tempat si Wu Wei berada adalah keluarga bintang 2,5. Yang Feng Hao diam-diam mentransmisikan suaranya. Dalam keluarga, ketika bertemu seseorang, pertimbangan pertama adalah latar belakangnya, dan kemudian memutuskan apakah akan berteman. Namun Chen Yu tidak memperdulikan hal ini, dia hanya memandang orang saat berteman, asalkan mereka rukun. Penilaian kedua akan segera hadir. Saudara Chen dapat langsung menjadi murid Neigu selama dia memenuhi standar tertentu. Ini benar-benar patut ditiru. Si Wu Wei berbicara dengan fasih. Saya tidak tahu isi penilaian kedua, apa itu? Chen Yu sedikit penasaran. Hei, aku pernah mendengar gosip tentang ini. Si Wu Wei tersenyum bangga, dan kemudian berkata saya mendengar bahwa penilaian kedua akan menguji kemampuan tempur, dan konten penilaian khusus tampaknya terkait dengan taruhan antara dua sekte besar. Chen Yu telah mendengar tentang taruhan antara lembah iblis hitam dan Tian Yuzong. Tapi ini adalah masalah antara para pemimpin puncak dari dua kekuatan utama, dan orang-orang biasa tidak tahu cerita di dalamnya sama sekali. Dikatakan bahwa pusat konflik antara dua sekte besar ini adalah antarmuka kecil. Saya mendengar bahwa antarmuka kecil ditemukan oleh lembah iblis hitam terlebih dahulu, tetapi Sekte Tianyu mendapat berita pada saat yang sama, dan mereka mempertahankannya. Pada akhirnya, untuk beberapa alasan, dua kekuatan sekte, dengan hasil dari para murid yang direkrut kali ini, kalahkan dengan taruhan, tampaknya pemenangnya akan mendapatkan antarmuka kecil itu. Tentu saja, saya hanya mendengar semua ini, Saudara Chen, jangan percaya. Setelah si Wu Wei banyak bicara, dia juga menunjukkan tatapan tidak pasti. Di puncak Tiantian, ada beberapa orang yang lebih kuat di dua istana. Waktunya sudah habis, ayo kita mulai. Pria tua berjanggut panjang dari Tian Yuzong mendesak. Tidak terburu-buru, Penatua Wei memberikan minuman dingin tanpa peduli. Apa, mungkinkah lembah iblis hitam takut kalah dan enggan menyerahkan alam awan batu kepada kita? Keindahan berpakaian biru dari klan Cui tersenyum dan mencibir. Haha, seolah-olah sekte giok surgawimu telah menang. Seorang lelaki tua dengan pakaian gelap tertawa keras, memancarkan aura yang menakjubkan. Jangan lupa sekte Tianyu. Jika kamu kalah, kamu akan memberi kami setengah dari hak penambangan Ice Frost Stone Vein. Satu kata, memang ada taruhan antara lembah iblis hitam dan sekte Tianyu, yang berpusat di alam Siyun. Jika lembah iblis hitam kalah, itu akan memberikan Siyunji ke Tianyusong. Jika sekte Tianyu kalah, karena alam Siyun ditemukan oleh lembah iblis hitam terlebih dahulu, mereka tidak akan lagi dapat bersaing untuk antarmuka kecil ini, dan mereka harus memberikan setengah dari hak penambangan ke Vena batu es Frost ke lembah setan hitam. Penilaian kedua, mulai sekarang. Mendaki ke puncak Tianfeng, suara agung dan keras tiba-tiba terdengar, memekakkan telinga. Aku tidak tahu penilaiannya tentang apa. Banyak orang di bawah puncak Tiantian membicarakannya, lagi pula, tes kedua terkait dengan apakah mereka dapat memasuki kekuatan 3,5. Sekarang juga, ledakan. Di puncak-puncak Tiantian, kekuatan formasi besar melambai, dan formasi padat berputar. Vitalitas surga dan bumi berkumpul dengan panik, dan setelah 10 napas, kekuatan ruang berfluktuasi darinya. Saat berikutnya, pusaran ruang kecil, di tengah formasi, perlahan terbentuk, seperti mulut hitam besar, perlahan terbuka, dan memancarkan atmosfer luar angkasa yang aneh. Tes kedua, Anda akan pergi ke antarmuka alien kecil untuk membunuh. Anda perlu mengumpulkan 100 poin pembunuhan dalam sebulan untuk lulus tes kedua. Para tetua lembah iblis hitam mengumumkan aturan penilaian kedua. Ternyata itu adalah perburuan alien. Aku suka ini, aku tidak tahu antarmuka alien yang mana. Banyak jenius telah mengungkapkan ide-ide mereka. Dunia Daewo sangat kuat, mengatur banyak antarmuka kecil, dan beberapa antarmuka diperbudak.
Beberapa keluarga Samsung yang kuat juga memiliki antarmuka budak, dan selama beberapa aktivitas, mereka akan memasuki perburuan makhluk asing. Saluran antarmuka yang dibuka oleh kedua sekte sekarang mengarah ke antarmuka yang diperbudak, dan makhluk di dalamnya adalah mangsa mereka. Beberapa makhluk antarmuka budak tahu bahwa mereka diperlakukan sebagai budak dan akan melawan, tetapi hasilnya sebagian besar menyedihkan. Dan beberapa makhluk di antarmuka budak bahkan tidak mengetahui fakta ini. Selain itu, alien adalah istilah kolektif, dan semua ras non-manusia termasuk di dalamnya. Aturan spesifiknya adalah sebagai berikut. Seorang tetua dari Sekte Giok Surgawi mengulurkan tangannya dan melambai, dan kabut putih perlahan mengembun menjadi deretan huruf di udara. Yang pertama adalah aturan poin pembunuhan yang paling diperhatikan semua orang. Untuk membunuh puncak alam Guiyuan tingkat menengah, hanya ada 2 poin pembunuhan. Bunuh ranah Guiyuan tahap akhir dan dapatkan 10 poin pembunuhan. Bunuh puncak di alam Guiyuan akhir dan dapatkan 20 poin pembunuhan. Bunuh ranah udara laut setengah langkah dan dapatkan 50 poin pembunuhan. Bunuh alam laut kosong dan dapatkan 200 poin pembunuhan. Penatua Tianyuzong mengumumkan aturannya. Membunuh tahap akhir dari Rilem Yuan-Yuan, hanya ada 10 poin pembunuhan, jadi saya harus membunuh 10 makhluk asing di tahap akhir dari Rilem Yuan-Yuan untuk lulus ujian. Ini terlalu sulit. Beberapa jenius yang merasa baik dan bahkan bahagia barusan semuanya tercengang. Kesulitan tes kedua kali ini agak besar. Yang lain merasa bahwa pengaturan titik pembunuhan tidak masuk akal, dan bahwa titik pembunuhan untuk membunuh alam Konghai agak terlalu tinggi, sedangkan titik pembunuhan untuk membunuh puncak tingkat menengah alam Guiyuan terlalu rendah. Namun, ini dirumuskan bersama oleh banyak pemimpin tingkat tinggi dari 2 sekte besar, dan tidak mungkin untuk mengubah aturan karena tentangan beberapa orang dalam penilaian. Padahal, penetapan seperangkat aturan ini tidak mempengaruhi keadilan. Bagi mereka yang baru saja mencapai langkah ke-50 dari Ascension Ladder, atau mereka yang tidak terlalu tinggi, tidak mungkin untuk membunuh setengah langkah Konghai Rilem dan Konghai Rilem. Jika para jenius ini pergi berburu untuk puncak tingkat menengah Yuan-Yuan Rilem, itu akan terlalu tidak kompeten, jadi titik pembunuhan sengaja ditetapkan sangat rendah. Untuk seorang jenius dengan basis kultivasi yang tinggi, seperti Yulai, membunuh 10 makhluk asing di akhir Yuan-Yuan Rilem semudah telapak tangannya, dan dia tidak perlu terlalu memperhatikan pengaturan pembunuhan, titik. Secara umum, jika tujuannya hanya untuk lulus penilaian, seperangkat aturan ini tidak mempengaruhi keadilan. Oh, itu terlalu sederhana. Cui Yan-er tertawa ringan, merasa bahwa tes kedua agak membosankan. Bunuh saja beberapa orang lemah dan lulus penilaian, bukankah itu mudah? Di sisi lain, kali ini, Lembah Iblis Hitam dan Sekte Tianyu juga akan menetapkan peringkat poin pembunuhan. Semakin tinggi peringkatnya, setelah memasuki sekte, akan ada penghargaan lain. Pria tua berjanggut panjang itu tersenyum. Killing Point masih memiliki papan peringkat. Tampaknya 2 kekuatan sekte utama menggunakan poin pembunuhan pada peringkat pembunuhan ini untuk memutuskan hasilnya. Banyak orang telah menebak mengapa peringkat pembunuhan ini diatur. Sekarang kebanyakan orang telah lama mengetahui bahwa 2 sekte besar telah membuat pertaruhan besar dengan perekrutan murid ini. Oh, itu masuk akal. Mata Yuli berkilat-kilat karena kegembiraan. Bakat top kuat lainnya yang hadir segera menjadi tertarik. Dengan papan peringkat pembunuhan, ada persaingan, dan tidak ada batasan, yang membuatnya semakin menarik. Akhirnya, mari kita bicara tentang aturan. Hanya mereka yang lulus peringkat ke-80 di tes pertama dan yang mencapai 500 poin pembunuhan di tes kedua yang bisa menjadi murid sekte dalam. Aturan ini hanya untuk para jenius yang lulus peringkat ke-80 di tes pertama. 5 kali lebih banyak dari rata-rata orang. Chen Yu memikirkannya. Lagi pula, kesulitan ini sudah relatif tinggi. Ini juga metode sekte, memaksa para jenius teratas untuk berburu makhluk asing yang lebih kuat, karena ini terkait dengan taruhan 2 kekuatan sekte. Secara umum, taruhan antara 2 sekte besar kali ini terutama ditentukan oleh 2 poin. Poin pertama titik pembunuhan talenta teratas. Hanya para jenius top dengan kekuatan kuat yang dapat membantai dan mengumpulkan lebih banyak poin pembunuhan. Bagi mereka yang baru saja lulus tes pertama, mereka harus jujur. Menyelesaikan target 100 poin pembunuhan. Poin kedua jumlah orang. Sisi dengan lebih banyak orang masih memiliki sedikit keuntungan. Oke, ayo masuk. Tetua lembah sihir hitam berteriak keras. Suara mendesing. Angka yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar ke alam batu awan. Chen Yu juga termasuk di antara orang-orang ini. Chen Yu, meskipun alam Siyun adalah antarmuka kecil, ada juga beberapa harta khusus di dalamnya. Dikatakan bahwa ada semacam harta di dalamnya yang disebut bumi Yuguk-guk,
yang dapat membantu praktisi dalam menyerang udara dan laut dunia. Suara lelaki tua bermulut tajam Liao Xifeng tiba-tiba terdengar di benak Chen Yu. Apakah ada harta seperti itu? Chen Yu sedikit gembira, lagi pula, dia tidak jauh dari Kong Hai Realm. Adapun mengapa para tetua tidak mengumumkan ini, tetapi lelaki tua bermulut tajam itu diam-diam berkata pada dirinya sendiri, itu mungkin karena kedua sekte tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Bagaimanapun, kepemilikan Xiyun Realm belum diputuskan, dan tidak ada yang ingin murid sekte lain merebut semua harta di Xiyun Realm. Melewati lorong ruang angkasa, aura luar angkasa yang benar-benar berbeda dari alam Daewo memenuhi udara, tubuhnya tiba-tiba tenggelam, dan dia datang ke area lain. Ini adalah alam batu awan. Chen Yu melihat sekeliling, itu adalah area hutan, dikelilingi oleh pohon-pohon besar setebal satu orang, sangat sunyi. Energi langit dan bumi di alam Xiyun tidak kuat, dan itu sedikit lebih buruk daripada alam Kunyun. Diperkirakan batas atas basis budidaya yang dapat dicapai makhluk di sini, adalah bumi Yuguk-guk. Harta karun ini dapat membantu para pembudidaya dalam menyerang alam udara dan laut, yang sangat berguna bagi Chen Yu. Namun, Tu Yuguk-guk jelas bukan sesuatu yang bisa didapatkan dengan mudah. Ngomong-ngomong, aku akan menerobos ke puncak tahap selanjutnya terlebih dahulu, dan kemudian aku akan memiliki pemahaman yang lebih besar. Chen Yu sudah memiliki rencana dalam pikirannya. Basis kultivasinya sudah dekat dengan puncak tahap akhir, dan dia bisa siap menyerang kapan saja. Dan ini hanya terobosan di ranah kecil, tidak butuh waktu lama, dan tingkat keberhasilannya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, Chen Yu memutuskan untuk membuat terobosan sekarang, dan kemudian pergi berburu makhluk di dunia Xiyun, lulus penilaian, dan menjadi murid lembah dalam. Dengan sapuan kesadaran spiritualnya, ia menemukan sebuah gua dangkal di lereng bukit tidak jauh dari hutan. Suara mendesing. Chen Yu terbang dengan cepat dan berjalan ke dalam gua. Kemudian, dia membebaskan Raja Qian. Saya ingin mencapai puncak di tahap selanjutnya dan melindungi saya. Chen Yu memerintahkan. Antarmuka mana ini? Raja Api Merah segera menemukan bahwa mereka tidak lagi berada di alam Daewo. Alam Xiyun, lokasi penilaian kedua di lembah setan hitam. Chen Yu memberikan pengantar singkat dan masuk untuk bersiap. Raja Qian tidak bertanya lagi, dia berjalan ke gua dan berbaring tengkurap, seolah-olah dia sedang tidur. Untungnya, Chen Yu mempercayai Raja Qian. Jika tidak, dia tidak akan merasa nyaman. Wah! Chen Yu mengeluarkan setumpuk batu primordial kelas menengah, meraih dua di masing-masing tangan, dan menyerap ki primordial langit dan bumi di dalamnya. Fondasinya kuat, dan dia bisa mencapai puncak tahap selanjutnya sejak lama, jadi itu tidak sulit. Menjalankan lantai 6 tanda rahasia surga, esensi sebenarnya dari tanda ajaib mulai berkeliaran di meridian tubuh. Konsentrasi langit dan bumi di alam Xiyun lebih rendah daripada di alam Kunyun, dan areanya jauh lebih kecil daripada di alam Kunyun. Di lereng bukit kecil, dua orang yang diuji bertemu. Salah satunya dari lembah iblis hitam, dan yang lainnya dari sekte Tianyu. Pertemuan seperti itu ditakdirkan. Pergi ke neraka. Pria kekar di sisi sekte Tianyu meraung, memegang kapak raksasa, dan membunuh wanita ramping lainnya. Kultivasinya berada di puncak alam Guiyuan, dan wanita ramping itu hanya berada di alam Guiyuan akhir. Ledakan. Pria kekar itu mengayunkan kapak raksasa itu dengan keras, dan bayangan kapak kuning tua besar tersapu. Suara mendesing. Wanita ramping itu merasakan kekuatan pihak lain, dan bukannya memukulnya dengan keras, dia menggunakan teknik gerakannya, meninggalkan bayangan hitam. Ledakan. Bayangan kapak yang ditampilkan oleh pria kekar menyapu, menghancurkan bayangan wanita ramping, dan Chen Yu di lereng bukit hanya menyinggung klan Cui dan klan Yu, dan tidak memiliki kontak dengan keluarga lain, apalagi konflik. Tetapi para jenius dari keluarga Lu di mana pria Yuguan berada semuanya telah mengincar Chen Yu. Semua ini karena pegunungan dingin. Ketika Yan Hanshan datang ke Tianfeng, dia mengetahui bahwa Chen Yu mengalahkan para jenius dari suku Cui dan menginjakan kaki di urutan 81. Yan Hanshan awalnya berpikir bahwa jika Chen Yu menyinggung klan Cui, dia pasti akan mati, tetapi saat itulah dia mengetahui bahwa bahkan klan Cui akan kesulitan memecahkan Chen Yu di penilaian kedua. Pada saat yang sama, penampilan Chen Yu membuat Yan Hanshan sedikit khawatir. Jadi Yan Hanshan menghubungi banyak keluarga dan berjanji bahwa siapapun yang membunuh Chen Yu akan mengubah nama keluarganya untuk bergabung dengan keluarga mana. Yan Hanshan juga jenius di sekte Tianyu. Sekte luar adalah yang pertama, dan sekarang dia telah memasuki sekte dalam, dan masa depan tidak terbatas. Dan Yan Hanshan sendiri adalah murid dari seorang penatua. Oleh karena itu, banyak kekuatan keluarga ingin membawa kejeniusan ini ke dalam keluarga, terutama kekuatan keluarga di pihak sekte Tianyu.
Lu Jia adalah salah satunya. Ini adalah kesempatan yang diberikan Tuhan. Chen Yu membuat terobosan ketika dia memasuki alam Siyun, dan dia kebetulan bertemu denganku, hahaha. Pria Yuguan tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya, tetapi dia masih mencoba yang terbaik untuk menahan, tidak akan terlambat untuk bahagia setelah membunuh Chen Yu terlebih dahulu. Dia tahu hewan peliharaan spiritual Chen Yu, binatang purba, unicorn api, tetapi unicorn api ini benar-benar malas dan tertidur tengkurap, itu terlalu tidak bertanggung jawab. Dia mendekat perlahan, dan setelah mencapai jarak tertentu, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang dan menyerang dengan keras. Memanggil, cahaya pedang emas tiba-tiba menyala, dan cahaya pedang emas bersinar di wajah Raja Api Merah. Tiba-tiba, Raja Qian membuka matanya, dan ketika dia membuka mulutnya, seberkas api besar menyembur keluar. Ledakan, sinar cahaya api melesat langsung ke langit, dan cahaya pedang emas terbakar ke tanah dalam sekejap. Bagaimana itu bisa terjadi? Pria bermahkota batu giok itu tertegun sejenak. Reaksi Raja Qian terlalu cepat, dia membuka matanya segera setelah pria dengan mahkota giok bergerak, dan lawan dengan mudah mematahkan serangan pria dengan mahkota giok, yang membuat pria dengan mahkota giok terkena, keras bagaimanapun, dia juga jenius dari keluarga Lu, keluarga bintang 2,5. Pria mahkota giok merasa bahwa dia pasti rusak sekarang, dan memutuskan untuk menyerang lagi. Tapi unicorn api di dalam gua telah menghilang, dia tiba-tiba merasakan sesuatu, dan segera mengangkat kepalanya. Ledakan. Di atas langit, bola api merah menyala tiba-tiba jatuh. Pria dengan mahkota giok bahkan berpikir bahwa dua matahari muncul di langit. Tidak baik. Pria mahkota giok merasakan krisis yang kuat dan berteriak. Dia segera mundur, mengeluarkan token, dan menghubungi keluarga Lu terdekat. Ledakan. Bola api jatuh, dan gelombang api panas melonjak ke segala arah, dan satu gelombang-gelombang api menghantam pria dengan mahkota batu giok. Dia langsung diselimuti api, seperti orang yang terbakar, dan jeritannya yang menyedihkan terus keluar. Api di dekatnya terus berkumpul. Dalam waktu kurang dari 10 napas, pria dengan mahkota batu giok dibakar menjadi tumpukan kok. Hei, jika kamu mati, kamu akan mati, tetapi kamu masih memiliki pesan, dan kamu harus melibatkan klanmu sebelum kamu mati. Bodoh sekali. Raja Qian cemberut dan mendengus dingin, kembali ke gua dan terus tidur. Bersambung. Ratusan mil jauhnya, seorang pria dari keluarga Lu yang mengenakan jubah abu-abu menerima pesan dari pria di mahkota giok sebelum dia meninggal. Chen Yu mundur dan menerobos. Cepat datang. Chen Yu. Mata pria berjubah abu-abu itu berkedip. Dia sendiri adalah penilai Sekte Tianyu, dan membunuh Chen Yu dapat membuat Yan Hanshan, seorang jenius dari Sekte Tianyu, bergabung dengan keluarga Lu. Jika ada kesempatan untuk membunuh Chen Yu, dia pasti akan memulai. Kekuatan di alam Daewo rumit dan kompleks, dan ada keluarga bintang 2 yang tak terhitung jumlahnya, dan keluarga bintang 2,5 seperti keluarga Lu juga 1/10. Jika keluarga Lu ingin bertahan lama, ia harus memperkuat dirinya sendiri, mengembangkan kekuatannya, dan menarik para jenius. Jika tidak, ia tidak akan ada selama 1000 tahun, dan mungkin perlahan-lahan menurun. Pria berjubah abu-abu itu segera mengirim pesan melalui token keluarga Lu untuk menanyakan situasi spesifiknya. Tapi pesannya tidak bisa dikirim. Dalam hal ini, hanya ada dua kemungkinan, baik pihak lain telah meninggalkan jarak tertentu dan jarak komunikasi terlalu jauh, atau token hancur. Pria berjubah abu-abu merasa bahwa jika Chen Yu benar-benar menerobos mundur, tidak mungkin untuk tiba-tiba berhenti dan pergi, sehingga orang-orang dari keluarga Lu yang mengiriminya surat tidak akan tiba-tiba meninggalkan area komunikasi. Yang sedang berkata, yang terakhir lebih mungkin. Jika token dihancurkan, maka 80% orang yang memiliki token tersebut mati. Chen Yu mundur dan menerobos, tidak mungkin melakukannya, tetapi Chen Yu harus memiliki hewan peliharaan spiritual atau pelindung boneka, jika tidak, dia tidak akan berani mundur. Jadi pria berjubah abu-abu itu berspekulasi bahwa hewan peliharaan atau boneka spiritual Chen Yu lah yang membunuh keluarga Lu dan menghancurkan panggilan itu. Sial! Chen Yu, beraninya kau membunuh keluarga Luku, Lu Guang, aku pasti akan membalaskan dendammu. Wajah pria berjubah abu-abu itu berubah sengit. Melalui panggilan itu, dia tahu bahwa temannya Lu Guang yang menyampaikan pesan itu. Pada saat ini, pria berjubah abu-abu itu lupa bahwa temannya Lu Guang yang ingin membunuh Chen Yu terlebih dahulu, tetapi dia malah terbunuh. Terlalu berbahaya bagiku untuk pergi ke sana sendirian. Pria berjubah abu-abu itu mengerang. Kultivasinya sama dengan Lu Guang. Keduanya berada di puncak alam Guiyuan akhir, ketika Lu Guang meninggal, dia mungkin meninggal di masa lalu. Jadi pria berjubah abu-abu memutuskan untuk menyebarkan berita dan menarik lebih banyak jenius untuk mengepung Chen Yu. Chen Yu pasti akan mati saat itu.
Memikirkan hal ini, pria berjubah abu-abu itu mencoba menggunakan token keluarga Lu untuk menghubungi anggota keluarga Lu lainnya, tetapi ternyata token tersebut tidak merespons. Kemudian, dia mengeluarkan token lain. Ketika pria berjubah abu-abu pertama kali datang ke Xiyun Realm, dia membunuh seseorang dan mencuri tas penyimpanannya. Token ini adalah jenius lain. Chen Yu mundur dan menerobos, tetapi ada hewan peliharaan spiritual dan boneka yang menjaganya. Datang dan bantu aku membunuhnya bersama. Pria berjubah abu-abu menggunakan token lain untuk menyebarkan informasi ini. Pada saat yang sama, dia sendiri mulai bertindak. Saat token menerima pesan, ia dapat memberitahu arah umum pesan tersebut, dan pria berjubah abu-abu itu sedang menuju timur laut pada saat ini. 1 jam kemudian, pria berjubah abu-abu menemukan retret Chen Yu. Benar saja, ada hewan peliharaan spiritual yang menjaganya, dan itu masih unicorn api. Ada tanda pertempuran di sekitarnya. Sepertinya Lu Guang telah dibunuh oleh unicorn api ini. Pria berjubah abu-abu itu mengamati dari kejauhan, diam-diam berspekulasi di dalam hatinya, dan tidak segera bertindak. Setelah mengkonfirmasi lokasi Chen Yu, pria berjubah abu-abu itu segera pergi, menyebarkan berita dan mencari sekutu. Setelah beberapa saat, dia bertemu 2 orang dan menyebarkan berita. Tiba-tiba, ada suara gemuruh yang keras tidak jauh dari sana, dan pria berjubah abu-abu itu berjalan pergi, siap untuk menyebarkan pesan dan kemudian mundur. Tetapi ketika dia bergegas, pertempuran di sana berakhir, tanahnya penuh lubang, dan ada tumpukan batu coklat di satu tempat. Di langit, seorang wanita berbaju kuning mengambang dengan tenang, dia tampak dingin dan sombong dan memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Siapa ini? Wanita berbaju kuning tiba-tiba menyadari sesuatu, memandang pria berjubah abu-abu di kejauhan, menghunus pedangnya lagi, dan terbang. Ketika wanita berjubah kuning mengkonfirmasi identitas pria berjubah abu-abu, dia tidak banyak bicara, mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Tunggu, Yang Mulia, merasakan kultivasi dan niat membunuh dari alam laut setengah langkah wanita berjubah kuning itu, pria berjubah abu-abu itu ditutupi rambut dan segera memohon belas kasihan. Omong kosong apa yang kamu miliki sebelum kamu mati? Wanita berbaju kuning itu tampak dingin dan arogan. Aku tahu keberadaan Chen Yu. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum. Dia mengenali wanita berbaju kuning, yang merupakan jenius dari klan Yu, Yu Yuli. Yuzu dan Chen Yu sedang berlibur, dan dia percaya bahwa pihak lain pasti sangat tertarik dengan ini. Kamu pikir kamu bisa bertahan dengan membodohiku dengan ini? Wanita berbaju kuning itu menyeringai. Semua orang tahu bahwa klan Yu dan klan Cui memiliki dendam terhadap Chen Yu. Jika semua orang yang bertemu dengannya mengucapkan kalimat ini, apakah dia harus membiarkan semua orang pergi? Dia Anda Yuli tidak bodoh. Apa yang aku katakan itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memberiku 2 jam. Jika aku tidak dapat menemukan Chen Yu dalam 2 jam, aku akan membiarkanmu membunuhku. Pria berjubah abu-abu itu merasa niat membunuh Yu Yuli tidak berkurang, dan langsung panik. 2 jam. Kalau begitu, aku akan memberimu 2 jam. Setelah berpikir sejenak, Yu Yuli setuju. Sebelum memasuki Xiyun Realm, Yu Lai membuat pesan dan membunuh Chen Yu secara langsung. Yu Clan dan Chen Yu memiliki konflik, dan Yu Lai bahkan tidak menyukai Chen Yu. Membunuh Chen Yu akan memungkinkan Yan Hanshan dari Sekte Tianyu untuk bergabung dengan Yu Clan, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Dia Yu Yuli juga tidak menyukai Chen Yu. Di tangga, dia menaiki anak tangga ke-79, sedangkan Chen Yu menaiki anak tangga ke-81. Tapi dia tidak percaya bahwa sebagai jenius dari Yu Clan, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Chen Yu, jadi Yu Yuli juga ingin melawan Chen Yu. Ikut denganku. Pria berjubah abu-abu itu membawa Yu Yuli kembali ke tempat peristirahatan Chen Yu. Di kejauhan, keduanya melihat 2 pria dan 1 wanita berkelahi dengan unicorn api di depan lereng bukit kecil. Tetapi situasi pertempuran adalah keuntungan dari situasi pertempuran unicorn api, dan 3 lainnya berada dalam situasi pasif. Untungnya, aku tidak bertindak gegabah sebelumnya. Pria berjubah abu-abu itu berpikir dalam hati. Di antara ketiganya, 1 pria dan 1 wanita berada di puncak alam Guiyuan, dan yang ketiga adalah alam Guiyuan. Meski begitu, mereka bukan lawan dari unicorn api. Di lubang belakang, Chen Yu masih mundur untuk memukul kemacetan. Oke, kamu tidak berbohong padaku, selamatkan hidupmu. Yu Yuli tersenyum ringan, menatap Chen Yu yang sedang berlatih di dalam gua. Bahkan jika itu adalah orang kuat di udara dan laut, jika Anda berada pada saat kritis mundur, Yu Yuli pasti akan membunuh lawan, apalagi Chen Yu. Suara mendesing. Yu Yuli tiba-tiba bergegas keluar, tidak mengurus Huo Qilin dan 3 lainnya, tetapi langsung membunuh Chen Yu di dalam gua.
Bayi kecil, kamu tidak menganggap raja ini terlalu serius, apakah kamu ingin menyelinap di bawah kelopak mata raja ini? Raja Api Merah mendengus dingin, kakinya menghentak keras, dan nyala api kemasan berubah menjadi dua nyala api cahaya, bergegas ke arah Yu Yuli. Xiantian Lingyan, api emas mencair. Wajah Yu Yuli tertegun sejenak, tetapi dia tidak menyangka bahwa hewan peliharaan spiritual belaka akan memiliki nyala api spiritual bawaan. Memanggil, Yu Yuli mengayunkan pedangnya dan menebas, dan pedang emas menyebar dari kiri ke kanan dan memotong bagian depan. Bang-bang, cahaya pedang dan gelombang cahaya api dibombardir bersama, dan sebuah kawah besar tiba-tiba meledak di tanah. Kemudian, dalam badai asap dan debu yang memenuhi langit, nyala api kemasan menyembur keluar dan bergegas menuju Yu Yuli. Melting Gold Flame memiliki spiritualitas dan lebih fleksibel dalam pertempuran. Brengsek, wajah Yu Yuli sangat muram. Sebagai seorang jenius di ranah udara laut setengah langkah dari klan Yu, dan seorang pejuang kuno yang berada di puncak ranah Yuan-Yuan, dia masih tertinggal, yang membuatnya sangat marah. Ledakan. Saat berikutnya, tubuh Yu Yuli meletus dengan kekuatan garis keturunan yang kuat, dan dia melihat pola api biru muncul di tubuhnya, dan rambut hitam panjangnya juga tampak biru tua, menari dengan panik. Kamu klan, garis keturunan King Yan. Pria berjubah abu-abu itu tidak bisa menahan iri ketika dia melihat adegan ini. Garis keturunan King Yan Yuzu dapat meningkatkan daya ledak dan pada saat yang sama meningkatkan kekuatan esensi sejati. Saya melihat bahwa Yu Yuli menggunakan pedang lagi, cahaya pedang emas dikelilingi oleh api biru, momentumnya menakutkan, dan kekuatan pedang menembus ke segala arah. Dengan cara ini, hasilnya ditentukan, dan Chen Yu pasti akan mati. Pria berjubah abu-abu itu tersenyum, meskipun kepala Chen Yu pada akhirnya bukan miliknya, dia lega untuk membalaskan dendam temannya Lu Guang. Tapi saat berikutnya, pria berjubah abu-abu itu tercengang. Saya melihat Raja Qian membuka mulutnya dan memuntahkan tiga api, yang pertama adalah api spiritual bawaan Molding Golden Flame, yang kedua adalah api asli yang didapat Golden Phoenix Flame dan yang ketiga adalah Kirin Flame. Selain itu, Raja Qian sepenuhnya mengendalikan tiga jenis api, menyatu satu sama lain, dan menampilkannya. Ledakan. Bola raksasa menyala yang bergolak menggelinding, dan panas yang mencengangkan memancar darinya, meninggalkan warna hitam hangus dimanapun ia lewat. Brengsek. Wajah Yu Yuli terkejut, menunjukkan kepanikan, dan dua kata keluar dari mulutnya. Ledakan. Bola api raksasa berguling, menghancurkan cahaya pedang Yu Yuli, dan terus berlari keluar. Suara mendesing. Yu Yuli berkeringat dingin di dahinya, dan segera mundur, menghindar dengan berbahaya dan berbahaya. Miss Yu, aku di sini untuk membantumu, ayo pergi bersama dan bunuh binatang purba ini. Pria berjubah abu-abu di kejauhan segera bergegas keluar dan berteriak keras. Segera, 5 orang yang hadir bersatu untuk menghadapi Raja Qian. Apa gunanya menggabungkan kekuatan? Saya menyarankan Anda untuk pergi dengan cepat, atau Anda tidak akan bisa pergi jika Anda ingin pergi nanti. Raja Api Merah mendengus dingin. Orang menyebalkan tua, kamu berpura-pura menjadi apa ketika kamu mati? Tidak bisakah kami membunuhmu ketika kami berlima bergabung? Seorang pria berkulit hitam berteriak, dia dipukuli oleh Raja Api Merah sebelumnya, dan dia sangat tertekan. Tapi sekarang ada 5 dari mereka, dan salah satunya adalah Yu Yuli, seorang jenius dari klan Yu. Sekarang juga, ledakan, pusaran vitalitas di langit dengan cepat berkumpul, dan sejumlah besar energi mengalir ke danau Zenyuan di Gua Chen Yu. Setelah beberapa saat, visi terobosan di sekitarnya menghilang. Dan Chen Yu juga membuka matanya, pada saat ini, dia telah berhasil menembus puncak alam Gu Yuan, dan kualitas dan kuantitas Yuan sejati telah meningkat pesat. Tidak, Chen Yu menerobos. Pria berjubah abu-abu itu tampak malu. Mereka semua tahu kekuatan Chen Yu. Ketika dia menaiki tangga, dia mengalahkan Cui Ming, seorang jenius dari klan Cui. Binatang buas kuno sangat sulit untuk dihadapi, dan sekarang setelah Chen Yu menembus perbatasan, situasinya telah berbalik dalam sekejap. Pria berkulit gelap yang baru saja memarahi dengan keras memiliki ekspresi kaku, dan dia merasa sedikit menyesal. Alasan mengapa mereka berani mengambil tindakan terhadap Chen Yu adalah karena Chen Yu mundur dan menerobos, tetapi sekarang, Chen Yu telah berhasil menembus kemacetan. Chen Yu berjalan keluar dari gua perlahan, dan melirik Yu Yuli, pria berjubah abu-abu dan yang lainnya. Saat mundur, dia juga memisahkan sebagian kecil dari kesadaran spiritualnya dan mengamati situasi di luar, jadi dia tahu semua alasannya. Chen Yu, arang hitam ini milikku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan yang lain. Raja Api Merah menunjuk ke arah pria berkulit hitam dan berkata dengan dingin. Di tebing, raksasa gunung tiba-tiba muncul,
dan sosoknya yang agung dan tinggi menakutkan. Di pundak bukit raksasa, juga ada dua bola batu hitam kecil dengan tanduk batu di atas kepalanya. Ini adalah klan batu kecil, yang paling umum di antara klan batu. Simian, bagaimana dengan beberapa manusia di sana? Raksasa bukit membuka mulutnya dan mengeluarkan suara bersenandung. Setelah itu, seluruh tebing bergetar sedikit, dan bebatuan di permukaan tebing melonjak, perlahan membentuk wajah besar. Wajah ini mirip dengan wajah manusia, tetapi hanya memiliki satu mata tegak dan tidak memiliki hidung. Klan Wajah Batu juga merupakan salah satu cabang dari klan Batu. Sejauh ini, ada 7 fluktuasi energi kehidupan dan mereka bertarung. Simian membuka mulutnya dan membuat suara rendah. Kemampuan persepsi klan Wajah Batu sangat luar biasa di antara klan Batu. Itu 100 mil jauhnya dari Chen Yu, Yu Yuli dan yang lainnya, tetapi dia masih bisa melihatnya. Bos, mengapa manusia muncul di dunia Siyun? Bos, bagaimana manusia ini datang ke alam Siyun? Dua bola batu kecil di pundak bukit raksasa itu bertanya. Entahlah, dulu, manusia kadang-kadang muncul di dunia Siyun, tapi mereka semua tidak sengaja menerobos. Mereka tidak bisa keluar, dan mereka hanya dibunuh oleh suku batu kita, tapi kali ini ada juga banyak manusia. Ekspresi raksasa bukit itu menjadi gelap. Kenapa kita tidak membunuh semua manusia ini? Darah mereka pasti enak. Ayo bunuh manusia ini dan minum darah mereka. Kata saudara bola batu satu per satu. Kalian berdua, bisakah kamu tidak mengulangi kalimat yang sama? Meskipun raksasa bukit memiliki wajah batu, dia juga dapat melihat ekspresi terdiam saat ini. Jangan meremehkan manusia ini. Yang Mulia 1000 Batu pernah berkata bahwa ras manusia adalah ras yang lebih kuat daripada ras batu. Tiba-tiba ada begitu banyak manusia di dunia Siyun, dan kita tidak bisa menganggapnya enteng. Raksasa bukit menjawab kata-kata saudara Sikyu, dan kemudian berkata Sives, beri aku pemantauan terus-menerus atas situasi mereka. Saya pikir manusia ini pasti lemah, dan Anda dapat dengan mudah menyelesaikannya dengan kekuatan Anda. Simian berkata dengan suara rendah. Simian, kamu hanya ingin tidur, tetapi kamu mengatakan hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Simian, ketika kamu mengatakan kata-kata yang tidak bertanggung jawab, kamu hanya ingin tidur. Kata dua saudara Sikyu. Pikiran Simian terlihat jelas, dan dia memilih untuk tetap diam. Tidur di depanku tidak diperbolehkan. Raksasa bukit itu mengeluarkan suara rendah, dan kekuatan besar melambai. Karena aku juga ingin tidur. Kata raksasa bukit itu lagi. Salah satu ciri terbesar makhluk klan batu adalah mereka malas dan suka tidur, sebagian besar makhluk klan batu menghabiskan 80% hidupnya untuk tidur. Fluktuasi hidup berkurang 1. Tiba-tiba, kata Simian. Kurang 1. Chen Yu, arang hitam ini milikku, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan yang lain. Raja Api Merah menunjuk ke arah pria berkulit hitam dan berkata dengan dingin. Baru saja, pria berkulit hitam menyebut Raja Qian sebagai binatang tua, yang benar-benar membuat marah Raja Qian. Ini baik, Chen Yu mengangguk, wajahnya dingin. Ini adalah orang-orang yang datang untuk membunuhnya, jadi dia tidak akan berhati lembut. Dan Chen Yu juga ingin tahu mengapa, selain klan Yu, para jenius klan lainnya juga memusuhi dia. Tunggu Chen Gongzi, tunggu sebentar, kami hanya lewat, saya tidak tahu bahwa Anda sedang dalam retret dan latihan, jadi saya mengambil kebebasan untuk menyela, tolong maafkan saya. Seorang wanita berbaju putih berkata. Chen Yu mengalahkan Cui Ming dan banyak jenius dari klan Cui ketika dia menaiki tangga. Meskipun Chen Yu memiliki keunggulan di tangga, kekuatan garis keturunan para jenius dari suku Cui tidak berpengaruh. Tetapi kemampuan Chen Yu untuk melakukan ini membuktikan bahwa kekuatannya tidak akan pernah terlalu lemah. Terlebih lagi, unicorn api tadi begitu kuat sehingga bahkan Yu Yuli, seorang jenius dari klan Yu, tidak bisa menandingi unicorn api. Pria dan satu binatang ini bergabung, bahkan jika ada 5 dari mereka, mereka bukan saingan. Wanita berpakaian putih berpartisipasi dalam penilaian lembah setan hitam, dan Chen Yu naik ke peringkat ke-81 dalam penilaian pertama. Dan selama titik pembunuhan mencapai 500 dalam penilaian kedua, dia bisa melompat ke lembah bagian dalam. Dia tidak ingin menyinggung Chen Yu, jangan sampai dia mengalami kesulitan. Itu benar, kami kebetulan lewat, kami akan pergi sekarang, tolong jangan pedulikan kakak Chen. Orang lain bergema. Sekelompok orang pemalu yang takut mati. Yu Yuli mendengus dingin. Dia tidak takut pada Chen Yu, dan ingin bersaing dengan Chen Yu. Apakah kamu pikir aku buta? Chen Yu mencibir. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ketiganya diam-diam berpikir bahwa mereka tidak baik, dan segera mundur. Ledakan.
Tubuh Chen Yu tiba-tiba meledak, dan tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan bergegas keluar, meninggalkan angin hitam dimanapun dia lewat, seperti ekor naga hitam pekat. Dia langsung menggertak ranah Guiyuan tahap akhir dan meninjunya. Bangka! Tinju Chen Yu menghancurkan semua tulang di dada pria itu, dan tinju itu tertanam di tubuh lawan. Punggung pria itu tiba-tiba menonjol, dan kekuatan yang kuat dan esensi sejati dilepaskan. Setelah itu, tubuh pria itu terbang ke ketinggian lebih dari 10 kaki, dan jatuh, tidak bergerak, dan tidak bisa mati lagi. Menerobos puncak alam Guiyuan akhir, kekuatan fisik Chen Yu cukup untuk menyaingi alam setengah langkah udara dan laut. Setelah membunuh satu orang, Chen Yu segera membunuh dua lainnya. Arang ini milikku. Raja Qian tiba-tiba muncul di samping Chen Yu dan berteriak keras. Chen Yu mengangguk dan membunuh wanita berbaju putih itu, sementara Raja Qian bergegas menuju pria berkulit hitam itu. Tidak, Tuan Muda Chen, selamatkan hidupku. Gadis kecil itu bersedia tinggal di sisimu dan melayanimu di sisimu. Wanita berbaju putih pucat, dan segera memohon belas kasihan, menunjukkan ekspresi kasihan. Baru saja, Chen Yu menggunakan sarana guntur untuk langsung membunuh almarhum Guiyuan Rilem dengan satu pukulan, benar-benar mengejutkannya. Almarhum Guiyuan Rilem hampir tidak berdaya untuk melawan, dan langsung dibunuh oleh Chen Yu seperti semut. Kamu tidak memenuhi syarat, kata-kata Chen Yu dingin dan pasti. Melihat bahwa Chen Yu tidak mau berkompromi, pedang perak dari wanita berbaju putih menebas, dan cahaya pedang es menebas, dan lapisan es mengembun di pohon-pohon di sekitarnya, dan suhu turun tajam. Ledakan. Chen Yu masih meninju, tapi itu lebih kuat dari pukulan tadi. Ini adalah pukulan kekuatan penuh Chen Yu. Pong! Ketika cahaya pedang ini mengenai tinju Chen Yu, itu meledak seketika, dan pecahan kristal es terbang menjauh. Apakah ini masih manusia? Pori-pori wanita berbaju putih terasa merinding dan ketakutan memenuhi tubuhnya. Seni pedang beku. Wanita berbaju putih itu mengangkat pedangnya dan mengayunkannya, dan ratusan cahaya pedang terjalin untuk membentuk dinding pedang. Udara dingin yang menakjubkan ditumpangkan, seperti dinding kristal es, antara langit dan bumi. Setelah melakukan gerakan ini, wanita berbaju putih itu berbalik dan melarikan diri. Cakar setan. Pola padat cakar ajaib pertama di tangan kanan Chen Yu melonjak dan menyebar ke seluruh lengannya. Ledakan. Sebuah cakar melambai, dan cakar sihir kuno yang gelap dan ganas, membawa sihir yang luar biasa, menabrak dinding es dan merobeknya keluar. Cakar iblis terus maju, membanting ke arah wanita berbaju putih, merobek sepotong besar daging dari perutnya, memperlihatkan beberapa an internalnya. Wanita berpakaian putih bersikeras dan terus melarikan diri. Tetapi pada saat ini, cahaya pedang merah darah menembus tubuhnya, meninggalkan lubang halus, darah berdegup darinya. Dia kehilangan keseimbangan dan jatuh. Chen Yu, kali ini kamu lambat. Raja Api Merah berteriak keras. Ternyata dia sudah membunuh pria berkulit hitam itu. Aku akan membiarkanmu. Chen Yu berkata dengan nakal. Anda, dua kelompok api menyembur dari lubang hidung Qian Wangqi. Dua lagi. Chen Yu memandang pria berjubah abu-abu dan Yu Yuli. Pada saat ini, Yu Yuli mengerutkan kening, dan dia yang tak kenal takut, sombong, dan sombong baru saja menghilang. Dia tidak menyangka bahwa Chen Yu akan menjadi begitu kuat setelah menembus puncak alam Guiyuan yang terlambat. Di puncak alam Guiyuan akhir, di tangan Chen Yu, dia tidak bisa mendukung beberapa gerakan sama sekali. Mungkin lebih baik menjadi diri sendiri, tetapi akhirnya tetap gagal. Kamu menjawab pertanyaanku dengan patuh, dan aku bisa menyelamatkanmu. Pada saat ini, Chen Yu menatap pria berjubah abu-abu itu. Kakak Chen, jika kamu bertanya padaku, aku pasti akan menjawabnya lain kali. Pria berjubah abu-abu itu menurut. Aku tidak punya keluhan denganmu, mengapa kamu sangat ingin membunuhku? Chen Yu bertanya dengan dingin. Selain Yu Clan, pria berjubah abu-abu dan 3 orang yang baru saja meninggal, Chen Yu tidak tahu, dan mereka tidak berada dalam kelompok yang sama dengan Yu Clan, tetapi mereka datang untuk berurusan dengan Chen Yu. Ini karena gunung dingin. Orang-orang berjubah abu-abu datang satu persatu, lagi pula, ini bukan rahasia, dan Chen Yu akan mengetahuinya setelah bertanya. Gunung dingin yang parah. Cahaya dingin melintas di mata Chen Yu, jika ada kesempatan, dia harus menyingkirkan orang ini. Bisakah aku pergi sekarang? Pria berjubah abu-abu itu memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dan langkah kakinya perlahan surut. Tetapi pada saat ini, ada suara keras dari hutan yang jauh, dan seluruh tanah sedikit bergetar. Segera, semua orang melihat sosok besar yang tiba-tiba melompat, jatuh, dan melompat lagi, mendekati semua orang dengan kecepatan yang sangat cepat. Raksasa bukit. Hati pria berjubah abu-abu itu melonjak.
Itu tidak lain adalah orang yang tiba pada saat ini, itu adalah raksasa gunung yang kuat yang mampu membunuh jenius suku dalam hitungan detik. Melarikan diri. Pria berjubah abu-abu tidak menunggu jawaban Chen Yu, dan segera melarikan diri. Wajah Yu Yuli sedikit senang, raksasa dari bukit itu tiba-tiba datang, mengacaukan situasi, dan dia bisa mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Setelah dia bersatu kembali dengan anggota klan Yu lainnya, dia akan menyusahkan Chen Yu lagi. Tapi tiba-tiba, tanah di bawah kerumunan tiba-tiba bergetar, dan bebatuan di permukaan mulai berubah. Saat berikutnya, wajah besar dengan panjang dan lebar hampir 10 kaki menonjol dari tanah. Ledakan. Simian membuka mulutnya dan mengisap dengan keras, dan angin puyuh besar terbentuk di antara langit dan bumi. Gaya tarik yang kuat menarik Yu Yuli dan pria berjubah abu-abu yang hendak melarikan diri, menarik mereka semua ke bawah. Pada saat ini, bayangan besar muncul di atas kepala semua orang, dan firasat berbahaya memenuhi hati semua orang. Ayo cepat! Raja Api Merah berteriak keras. Chen Yu segera bersembunyi. Saat berikutnya, ledakan. Raksasa bukit itu jatuh dari langit, dan badai debu menyapu sekeliling. Chen Yu dan Raja Qian menghindar, aman dan sehat. Di sisi lain, Yu Yuli baik-baik saja, pria berjubah abu-abu itu terlalu dekat dengan tempat raksasa di bukit itu mendarat, dan terluka oleh kekuatan dan badai yang jatuh. Selain itu, ada satu hal lagi yang tidak bisa dihindari. Tidak jauh dari sana, sebuah batu besar muncul dan berubah menjadi permukaan batu, tetapi ada dua lubang cekung besar lagi di permukaannya. Salah satu wajah batu menatap raksasa di atas bukit, seolah berkata dengan tidak puas, kamu menginjak wajahku. Raksasa bukit mengabaikan tatapan tidak puas dari wajah batu, dengan sepasang mata merah pucat berbentuk spar, menyapu 3 manusia dan binatang buas kuno yang ada, dan berteriak bagaimana kamu datang ke alam awan batu. Suara raksasa bukit itu keras, membentuk badai yang menyapu segala arah. Telinga semua orang berdengung, dan tubuh mereka tidak bisa menahan gemetar, tetapi Chen Yu lebih baik. Sebagai fisik, dia kuat. Namun, dari pertanyaan tersebut, cukup diketahui bahwa raksasa bukit ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di antara mereka, pria berjubah abu-abu telah melihat raksasa gunung membunuh jenius pembunuh sebelumnya, dan sangat takut padanya. Menurutnya, ancaman raksasa di atas bukit itu mungkin masih berada di atas Yu Yuli dan Chen Yu. Katakan, bagaimana kamu datang ke alam Siun? Ayo, bagaimana kamu memasuki alam awan batu? Brother Stone Ball juga berbicara. Raksasa di bukit itu sedikit mengernyit, dia merasa kekuatan pencegah yang dia ciptakan tiba-tiba dihancurkan oleh Brother Stone Ball. Saudara Stone Ball tidak hanya mengulangi kalimat yang sama, tetapi juga mengulangi kalimat yang diucapkannya. Kenapa kami harus memberitahumu? Kamu Yuli berkata dengan jijik. Di matanya, ras alien adalah musuh, sedangkan ras batu adalah ras inferior di bawah manusia. Dia Yu Yuli adalah ras manusia, dan dia jenius dari ras Yu. Jika kamu tidak mengatakannya, maka kamu semua akan mati di sini. Raksasa bukit itu berteriak keras. Alam awan batu adalah wilayah klan batu. Ras manusia itu licik. Pasti ada konspirasi dan trik, dan mereka tidak boleh dibiarkan hidup. Kau ingin membunuhku dengan batu kikukmu. Yu Yuli mencibir, mengerahkan kekuatan garis keturunannya, dan segera melarikan diri. Pertahanan dan kekuatan klan batu sangat kuat, tetapi kebanyakan dari mereka memiliki kelemahan yang jelas, yaitu kecepatan lambat mereka. Suara mendesing. Masa api biru meletus di bawah kaki Yu Yuli, kecepatannya meningkat tiba-tiba, dan dia berubah menjadi pelangi biru dan terbang. Meninggalkan. Chen Yu terus menatap Yu Yuli, dan ketika dia melihat pihak lain melarikan diri, dia mengulurkan jari telunjuk kanannya dan menggunakan pedang Yang Ming. Dia sudah memiliki konflik dengan klan Yu. Jika bukan karena halangan Raja Qian barusan, Yu Yuli mungkin telah membunuh Chen Yu yang sedang mengasingkan diri. Jika tidak ada klan batu yang merusak situasi, Chen Yu pasti akan membunuh Yu Yuli. Sekarang begitu banyak kekuatan klan batu muncul sekaligus, Chen Yu merasa bahwa dia bisa menggunakan tangan klan batu untuk berurusan dengan Yu Yuli. Singkatnya, Chen Yu tidak akan dengan mudah melewati Yu Yuli. Memanggil, jari pedang Yang Ming sangat cepat, seperti panah merah, menusuk ke arah betis Yu Yuli. Yu Yuli hanya berjaga-jaga terhadap raksasa di atas bukit. Dia tidak menyangka Chen Yu tiba-tiba menyerang, dia buru-buru menghindar, dan sisi betisnya masih tertusuk pedang Yang Ming. Sial, Chen Yu, kamu benar-benar menyerangku. Yu Yuli mengertakkan gigi dan mengutuk. Pada saat ini, raksasa bukit melancarkan serangan ke Yu Yuli. Dengan lengannya yang kuat, dia meraih bola batu hitam kecil dan menghancurkannya. Ledakan, suara pecahnya langit dengan cepat mendekati Yu Yuli,
dan tanduk batu di atas bola batu kecil mengarah ke Yu Yuli dan menusuknya. Manusia, lihat aku menusuk dadamu. Bola batu hitam itu tertawa. Kakak, tusuk dadanya, teriak kakaknya. Bang! Yu Yuli memegang pedang di depannya untuk menahan bola batu yang dilemparkan oleh raksasa di atas bukit. Ketika keduanya bertabrakan, terdengar suara keras dan jelas. Kemudian, dia melihat pedang Yu Yuli tertekuk ke dalam, menekan dadanya, dan sebuah kekuatan bekerja pada tubuh Yu Yuli, meledakkannya lebih dari 20 meter. Sungguh kekuatan yang kuat. Yu Yuli batuk seteguk darah. Baru saja dia pergi untuk melawan serangan raksasa di atas bukit dan mengabaikan Chen Yu, jadi dia terganggu oleh Chen Yu, dan kemudian diserang oleh raksasa di atas bukit, dan berakhir seperti ini. Tiba-tiba, bayangan hitam besar datang, Yu Yuli merasakan tekanan dan krisis, tubuhnya berguling dan berguling 5 meter ke kanan. Ledakan, sosok raksasa jatuh, melangkah keluar dari lubang besar tempat Yu Yuli berbaring tadi. Bisa dibayangkan jika Yu Yuli tidak bereaksi cepat dan menghindar tepat waktu, dia mungkin telah diinjak-injak oleh raksasa di atas bukit. Yang lain diserahkan kepadamu, manusia setengah langkah udara laut ini milikku. Raksasa bukit itu berteriak keras. Menurutnya, di antara orang-orang ini, Yu Yuli memiliki basis kultivasi tertinggi dan pasti yang terkuat. Dua lainnya, seekor binatang purba, semuanya berada di puncak alam Guiyuan yang terlambat, dan untuk sementara menyerahkannya kepada Simian dan yang lainnya. Saudaraku, mari kita berurusan dengan orang ini. Oke, mari kita berurusan dengan orang ini, saudara. Saudara Sikyu, terbang menuju Chen Yu. Jaringan. Wajah batu itu membunuh pria berjubah abu-abu itu. Ya Tuhan, pria berjubah abu-abu itu merasa bergidik ketika dia melihat wajah batu besar setinggi hampir 10 kaki di dekatnya. Kemana harus melarikan diri? Wajah batu meraung, membuka mulutnya dan mengisap, membentuk angin puyuh besar dengan kekuatan hisap yang mengerikan, tanah dan batu di tanah terbang dan ditelan oleh wajah batu. Tindakan pria berjubah abu-abu juga terpengaruh dan melambat. Pada saat ini, Simian tiba-tiba membuka mulutnya dan memuntahkan batu-batu keras yang tak terhitung jumlahnya, batu-batu itu setajam pedang, dan mereka semua menyerang pria berjubah abu-abu. Di sisi lain, saudara-saudara Sikyu menghadapi Chen Yu. Saudaraku, kita tampaknya telah memilih lawan yang salah. Hewan peliharaan spiritual ini milik manusia ini. Saya pikir itu akan menjadi 2 lawan 1, tetapi saya tidak berharap itu menjadi 2 lawan 2. Kami memilih lawan yang salah. Saudara Sikyu melampiaskan depresi di hatinya. Tidak apa-apa, bos ada di sini. Ya, bos ada di sini. Saudara-saudara bola batu saling menghibur. Chen Yu, cepat selesaikan 2 makhluk klan batu kecil ini. Raja Qian mengerutkan kening, dia merasa cara kedua bola batu ini berkomunikasi terlalu aneh. Puncak dari rilem Yuan-Yuan akhir sama dengan 20 poin pembunuhan. Chen Yu terkekeh dan segera bergegas keluar. Sejauh ini, dia masih memiliki 0 poin pembunuhan, tetapi selama dia menyelesaikan 2 bola batu ini, dia bisa mendapatkan 40 poin pembunuhan. Dan kedua bola batu ini terlihat lemah dan mudah ditangani. Melihat Chen Yu datang, kedua bola batu itu berayun satu demi satu, dan tanduk batu di atas kepala mereka menebas satu demi satu bilah kaki. Merusak, tinju Chen Yu langsung terbanting, menghancurkan serangan klan batu kecil. Ledakan, sebuah pukulan jatuh, dan bilah kaki dihancurkan oleh Chen Yu. Bang, bang, bang. Tinju Chen Yu berulang kali membombardir, menghancurkan semua bilah kaki, mendekati bola batu. Bola batu ini tidak takut sama sekali, dan tanduk batu di atas kepalanya mengarah ke Chen Yu dan menusuknya. Ledakan, Chen Yu mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan bola batu, menghalangi serangan lawan. Sungguh kekuatan yang kuat. Sikyu sedikit terkejut, dia selalu mendengar bahwa manusia itu lemah, dan jika klan batu dekat dengan manusia, mereka bisa menghancurkannya. Tapi lengan Chen Yu, seperti 2 pilar besi, menghalangi serangannya, dan sulit untuk masuk. Ledakan, lengan Chen Yu tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan energi nyata pola sihir melonjak keluar, dan tiba-tiba, bola batu terbang belasan kaki jauhnya dan jatuh ke tanah. Namun, bola batu itu dengan cepat terbang kembali, meskipun beberapa batu jatuh dari tubuhnya, sepertinya itu bukan masalah serius. Chen Yu sedikit terkejut, pertahanan klan batu sangat kuat. Di sisi lain, Raja Qian membunuh bola batu lain dan melarikan diri, jika bukan karena pertahanan ras batu yang kuat dan ketahanan yang besar terhadap api, dia mungkin telah mati secara tragis di bawah cakar Raja Qian. Saudaraku, manusia ini sangat kuat. Saudaraku, hewan peliharaan spiritual ini juga sangat kuat. Kedua bersaudara itu berbicara satu sama lain, dan ada perasaan berada dalam kesulitan.
Kami pergi ke bawah tanah. Itu benar, kita di sini. Kedua bersaudara itu tiba-tiba memikirkan tindakan balasan. Bang, bang, tanduk batu di atas kepala Brother Shikyu diarahkan ke tanah, dan kemudian dia membanting, masuk ke dalamnya, dan menghilang tanpa jejak. Jangan tunda, singkirkan dua pria menyebalkan ini. Raja Qian tampaknya sangat muak dengan cara Shikyu bersaudara berkomunikasi. Chen Yu mengangguk, dan dia tidak berniat untuk menunda. Tiba-tiba, ada getaran dari tanah, dan tanah tepat di bawah Chen Yu meledak, bola batu hitam terbang keluar darinya, dan tanduk batu tajam di atas kepalanya menusuk Chen Yu. Batu dan tanah di sekitarnya, di bawah kendali bola batu, berubah menjadi 3 pilar batu besar, membanting ke arah Chen Yu. Cakar penghancur iblis. Chen Yu mendesak pola sihir pertama, dan lengan kanan langsung terjerat oleh pola sihir. Dengan lambaian lengannya, cakar sihir kuno yang gelap dan ganas, membawa sihir luar biasa, dibombardir. Ledakan. Claw of Demon Extinguisher bertabrakan dengan bola batu, mematahkan sudut batu di atas kepalanya, dan mengelupas banyak batu pemecah cepat dari tubuhnya. Ledakan. Energi nyata Chen Yu meledak di tubuhnya, dan dia melemparkan bayangan naga ajaib, memicu embusan angin. Dia melambaikan tangannya dan menghancurkan ketiga pilar batu tebal, dengan cepat mendekati bola batu. Pong! Chen Yu menarik napas dalam-dalam, mengisi jantungnya, meningkatkan kekuatannya, dan menghancurkan bola batu dengan pukulan, dan kekuatan mengerikan dilepaskan. Segera, batu-batu di permukaan bola batu terus terkelupas. Sudah berakhir, manusia ini terlalu kuat, aku akan mati. Teriak bola batu. Dia tidak menyangka bahwa, sebagai klan batu, dia dipukuli sampai mati oleh manusia. Kekuatan manusia ini benar-benar kuat, lebih kuat dari klan batu dengan peringkat yang sama. Kemudian, semua batu di tubuhnya terkelupas, hanya menyisakan hati berbentuk kristal hitam. Setiap klan batu memiliki hati kristal batu di tubuhnya, dan penghitungan poin pembunuhan ini juga didasarkan pada hati kristal batu. Saudaraku, aku juga akan mati. Di sisi lain, bola batu hitam ditekan oleh Raja Qian di bawah kakinya, dan dipukul terus-menerus, dan itu sekarat. Pong! Raja Api Merah membanting dengan satu cakar, kekuatan yang kuat bercampur dengan kekuatan api, menghancurkan raket hitam, mengungkapkan hati kristal batu di dalamnya. Tidak, raungan keras datang dari belakang, dan itu dari permukaan batu. Ternyata wajah batu itu sudah membunuh pria berjubah abu-abu itu, dan masih ada darah merah di sudut mulutnya. Pembantaian klan batu, kalian harus terkutuk. Simian berteriak dengan marah, dan wajah besar itu menjadi sangat marah, memancarkan tekanan yang berat. Basis budidaya Simian adalah setengah langkah udara dan laut, dan klan Simian adalah cabang klan batu yang relatif kuat, tidak seperti klan batu kecil, yang hanya merupakan makhluk klan batu yang paling umum. Ledakan. Wajah batu itu terbang di atas Chen Yu dan turun dari langit, seolah ingin menghancurkan Chen Yu menjadi daging, hanya untuk mendengar suara peng, wajah batu itu menghantam tanah, dan angin kencang dari debu menghantam sekeliling. Namun pemandangan yang dibayangkan tidak terjadi. Saya melihat Chen Yu mengenakan baju besi ajaib dan mengangkat tangannya, dia benar-benar menolak wajah batu, dan perlahan mengangkatnya. Menerobos puncak alam Guiyuan akhir, fisik Chen Yu telah tumbuh lebih lanjut, dan dia bisa melawan alam setengah langkah udara dan laut dengan kekuatan fisiknya sendiri. Klan batu dikenal karena kekuatan mereka, tetapi kekuatan Chen Yu saat ini dapat bersaing dengan mereka, atau bahkan mengalahkan mereka sedikit. Pong! Chen Yu membuka tangan, mengepalkannya, dan menghancurkannya dengan keras. Segera, beberapa retakan menyebar dari titik di mana tinju Chen Yu jatuh, dan beberapa kerikil jatuh. Segera setelah itu, pukulan kedua, ketiga, dan keempat terus mengenai wajah besar Simian, dan batu-batu yang hancur berjatuhan satu demi satu, menyebabkan Simian berteriak, "Wajahku!" Setelah ditinju beberapa kali oleh Chen Yu, Simian langsung terbang menjauh dan menjaga jarak dari Chen Yu. Chen Yu mampu membunuh makhluk dari peringkat yang sama dari klan batu kecil dalam waktu yang singkat, dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Baru saja, Simian terlalu impulsif, dan sekarang dia bertekad untuk menghadapinya. Chen Yu dengan seluruh kekuatannya. Wajah batu membuka sepasang mulut besar, dan memuntahkan banyak batu, biji logam, dan sebagainya. Ledakan, ledakan, ledakan. Balok batu-batu besar jatuh seperti bola meriam. Batu yang tampaknya kecil ini, masing-masing berukuran puluhan ribu pound, penuh dengan kekuatan. Bang, bang, bang. Namun, Chen Yu tidak takut sama sekali, dan mengayunkan tinjunya terus-menerus untuk memenuhi batu yang jatuh, menjatuhkannya dan menghancurkannya. Tetapi pada saat ini, Simian membuka mulutnya dan meniup embusan angin, dan semua batu dan logam bergejolak, membentuk badai yang kacau.
Dalam badai, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dengan berat puluhan ribu kilogram logam, terus-menerus diaduk, sudah cukup untuk langsung menghancurkan manusia menjadi saus daging. Bang-bang. Dalam lingkungan seperti itu, Chen Yu juga sulit untuk dihadapi. Sepotong batu besar menabraknya. Untungnya, Chen Yu mengenakan armor pertempuran skala iblis, yang bukan masalah besar. Kekuatan wajah batu jauh lebih kuat daripada kekuatan alien klan batu kecil tadi. Selain itu, perlombaan batu ada di bumi, dan ada sarana kekuatan yang tak ada habisnya. Bumi bergetar, dan sebuah pilar dengan pola wajah sederhana dan aneh yang terukir di permukaannya tiba-tiba keluar, membawa kekuatan yang kuat, dan menabrak Chen Yu. Jangan meremehkan ranah udara laut setengah langkah klan batu. Chen Yu berpikir diam-diam. Dia baru saja menerobos sebelumnya, kepercayaan dirinya sangat meningkat, dan dia bahkan tidak menggunakan senjata untuk menghadapi musuh. Tetapi permukaan batu dari alam udara laut setengah langkah memiliki kekuatan yang luar biasa. Ledakan. Chen Yu mengeluarkan pedang banjir iblis, dan menyapu pedang sihir hitam, merobek badai kacau di depannya menjadi kosong. Kemudian dia bergegas ke depan untuk jarak, menghindari dampak pilar. Tapi ini belum berakhir, getaran tanah tidak berhenti, dan pilar kedua naik ke langit. 18 orang menghadapi formasi. Wajah batu itu berteriak keras, dan pilar ketiga, keempat, dan ke-18 bergegas keluar. Sangat jauh, raksasa di atas bukit yang bertarung dengan Yu Yuli mendengar suara keras Simian, dan diam-diam berkata di dalam hatinya arai wajah 18 orang adalah teknik rahasia suku Simian, saya tidak berharap dia untuk membuangnya begitu cepat. Keluarlah, sepertinya musuh di sana juga sangat kuat. Ledakan. 18 pilar wajah manusia melompat keluar dari tanah, dan di bawah kendali wajah batu, semuanya meledak ke arah Chen Yu di langit. Menghadapi serangan 18 pilar, Chen Yu kesulitan mengelak, dan hanya bisa melawan atau menyerang secara langsung. Dia melemparkan Demon Dragon Shadow, dengan cepat mundur ke belakang, dan pada saat yang sama mengayunkan Magic Float Sword untuk menyerang pilar batu. Pilar batu berwajah manusia tidak tahu apa artinya, serangan kendo Chen Yu mendarat di atasnya, hanya meninggalkan jejak yang dangkal. Tapi segera, domain pedang angin ajaib Chen Yu mengembun. Ledakan. Dengan Chen Yu sebagai pusatnya, badai gelap energi pedang memadat. Di domain pedang angin iblis, kekuatan serangan Chen Yu meningkat pesat, dan energi pedang yang gelap dan mendominasi tersapu. Di sisi yang berlawanan, 18 pilar batu dengan wajah manusia, di bawah kendali wajah batu, menabrak mereka. Bang-bang, energi pedang bertabrakan dengan keras dengan pilar batu, dan ledakan itu mengejutkan dunia. Pada awalnya, 18 pilar batu itu kuat dan banyak, dan mereka memiliki keuntungan. Namun, Chen Yu penuh kekuatan dan menyerang dengan ganas dan mendominasi, dan dengan cepat membalikkan situasi. Bagaimana mungkin orang ini benar-benar dapat memblokir formasi 18 orang? Simian terkejut. Untuk membalas dendam, dia juga bisa tidur untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, jadi dia menggunakan jurus pamungkas dari klan berwajah batu, yang juga merupakan serangan terkuatnya. Tanpa diduga, Chen Yu mampu melawannya. Tangkap pencurinya dulu untuk menangkap raja. Chen Yu menemukan bahwa sulit untuk memecahkan 18 pilar wajah manusia dalam waktu singkat, jadi dia melemparkan bayangan naga ajaib dan terbang ke langit, mendekati wajah batu. Gulungan. Simian tahu kekuatan Chen Yu dan tidak akan membiarkannya mendekat, jadi dia membuka mulutnya dan meminumnya dengan keras. Serangan sonik membawa badai yang kuat dan menyerang. Chen Yu adalah seorang kultivator tubuh dengan kebugaran fisik yang kuat dan tidak takut dengan serangan sonik. Suara mendesing. Dia menghindari badai, dengan cepat menggertak permukaan batu, dan menebas dengan pedang. Permukaan wajah batu dengan cepat memadatkan lapisan pertahanan batu, tetapi di bawah serangan kendo Chen Yu, lapisan batu itu terbelah dalam sekejap, dan wajah-wajah batu itu tergores oleh Chen Yu, dan dia berteriak lagi. Sial, merusak wajahku lagi. Simian meraung marah, mengendalikan 18 pilar batu, dan mengecam Chen Yu. Chen Yu mengambil kesempatan itu dan membanting pedang banjir ajaib ke wajah Simian, lalu berguling ke samping. Ledakan. Pilar batu berwajah manusia membombardir dan mengenai pedang naga banjir ajaib, menyebabkannya menembus lebih jauh ke wajah-wajah batu. Wajah batu itu menjerit kesakitan, dan kendalinya atas 18 pilar batu sangat melemah. Mengambil kesempatan ini, Chen Yu memegang pedang naga banjir ajaib di satu tangan, dan esensi sejatinya menembus ke dalamnya dengan gila, mendesak karakteristik meledak dari pedang ini. Ledakan. Ada ledakan di dalam permukaan batu, dan kemudian semua batu di dekat tubuh pedang itu jatuh. Cakar setan. Chen Yu mengerahkan pola sihir pertama, membidik luka di wajah Simian, dan melancarkan serangan.
Ledakan. Cakar yang gelap dan ganas menghantam, dan kekuatan penghancur yang kuat langsung menembus wajah-wajah batu dan merobeknya keluar dari lubang besar. Wajah batu itu runtuh lebih jauh, dan setengah dari wajah besar itu berubah menjadi batu dan berserakan. Kau merusak wajahku. Simian meraung marah, tetapi tampak lemah. Ledakan. Ledakan. Chen Yu memotong dua pedang lagi, menebas luka di permukaan batu. Simian sudah sangat lemah. Setelah Chen Yu ditembak jatuh dua kali, tubuhnya semakin runtuh dan dia mati total. Chen Yu merebus hati Si Jing. Klan batu dari ranah udara laut setengah langkah sama dengan 50 poin pembunuhan. Sejak itu, Chen Yu telah mengumpulkan 90 killing points, dia hanya selangkah lagi untuk lulus penilaian, tetapi dia masih jauh dari 500 killing points. Di sisi lain, Yu Yuli terluka oleh pedang Yang Ming Chen Yu dan serangan lemparan raksasa bukit, jadi dia secara alami bukan lawan dari raksasa bukit itu. Terlebih lagi, raksasa gunung adalah ras yang sangat kuat di antara klan batu, dan kekuatan tempur mereka jauh melebihi klan batu kecil yang paling umum, serta klan wajah batu. Setelah beberapa saat berkelahi, Yu Yuli menemukan bahwa dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia bersiap untuk melarikan diri. Jadi medan perang antara dia dan raksasa di bukit itu jauh dari Chen Yu. Namun, Yu Yuli terluka di kakinya, dan raksasa bukit itu pandai melemparkan serangan, yang menahannya sampai mati, sehingga Yu Yuli belum lolos dari kejaran raksasa bukit itu. Kekuatan tempur raksasa gunung itu sangat kuat. Yu Yuli diam-diam terkejut, bahkan di masa jayanya, dia belum tentu lawan raksasa di atas bukit. Namun, sebagian besar suku batu memiliki kelemahan karena lamban, dan Yu Yuli yakin dia akan bisa lolos dari bahaya kali ini. Selain itu, dia telah mencoba menggunakan token untuk berkomunikasi dengan orang-orang Yusu. Jika dia bertemu, mungkin dia bisa membunuh raksasa di atas bukit dan mendapatkan 50 poin pembunuhan. Tiba-tiba, Yu Yuli merasakan krisis yang mendekat, dan dia segera mengelak. Memanggil, energi pedang merah darah menunjuk ke cahaya, dan menyeka dari lengan kanannya, meninggalkan noda darah. Chen Yu. Yu Yuli tahu bahwa ini adalah serangan Chen Yu. Jadi, pihak lain telah mengalahkan pembangkit tenaga balap batu lainnya. Yu Yuli langsung panik. Dia diburu oleh raksasa di atas bukit. Jika Chen Yu bergabung dengannya lagi, apakah dia masih punya cara untuk bertahan hidup? Pada saat ini, Chen Yu muncul di sebelah kanan dan bergegas dengan cepat, sepertinya dia berencana untuk mencegat Yu Yuli. Ketika raksasa di atas bukit melihat Chen Yu, dia mengira Chen Yu telah melarikan diri dari Simian, lagi pula, basis kultivasi Simian lebih tinggi dari Chen Yu. Seperti semua orang tahu, Simian telah mati di tangan Chen Yu. Pada saat ini, ketika raksasa di atas bukit melihat Chen Yu menghentikan Yu Yuli, dia diam-diam berkata, bodoh bahwa manusia-manusia ini masih saling membunuh saat ini. Raksasa bukit memutuskan untuk menggunakan tangan Chen Yu untuk membunuh Yu Yuli terlebih dahulu. Lalu dia akan membunuh Chen Yu. Chen Yu, kamu berani membunuhku. Yu Yuli menatap Chen Yu dengan tatapan panik. Kamu berani membunuhku, kenapa aku tidak berani membunuhmu? Chen Yu mencibir. Aku dari klan kamu. Yu Yuli berteriak keras, dan menebas dengan pedang, cahaya pedang emas membawa api biru, menebas. Chen Yu mengabaikannya, dia membunuh Yu Yuli hanya karena pihak lain ingin membunuhnya. Ledakan. Sebuah pedang tersapu, dan cahaya pedang pola sihir hitam legam hancur, menghancurkan cahaya kemasan dan energi pedang api biru. Saya sudah menghubungi Yu Klan yang kuat, dan Yu Lai akan segera datang. Saya menyarankan Anda untuk pergi pagi ini, jangan sampai Anda mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Yu Yuli tidak ada hubungannya dengan Chen Yu, jadi dia harus berbohong dan mengintimidasi Chen Yu. Haha, Chen Yu tersenyum ringan, bagaimana jika Yu Lai datang? Tidak semua orang takut pada Yuli. Chen Yu mengayunkan beberapa pedang lagi, menghalangi semua jalan Yu Yuli. Sekarang juga, ledakan. Sebuah batu besar jatuh dari langit, ini adalah serangan raksasa di atas bukit, Yu Yuli tidak bisa mengelak dan menebas dengan pedang. Namun, batu itu sangat keras dan memiliki kekuatan penghancur yang luar biasa, menghancurkan serangan kendo Yu Yuli hingga berkeping-keping. Ledakan. Perlindungan Tru Yuan Yu Yuli juga hancur, tubuhnya terbang keluar, hancur ke tanah, dan memuntahkan seteguk besar darah. Tiba-tiba, titik hitam muncul di mata Yu Yuli. Bintik hitam itu berangsur-angsur membesar dan berubah menjadi pedang. Engah. Pedang banjir ajaib dijatuhkan dari atas, menusuk kening Yu Yuli, dan membunuhnya. Datang ke Yu Yuli, Chen Yu mengeluarkan pedang naga banjir ajaib. Pada saat ini, jantung Chen Yu berdetak, dan ada ketertarikan yang akrab. Chen Yu tahu bahwa hati misterius itu ingin mengambil darah Qingyan dari Yu Yuli.
Ledakan. Dong dong. Dong dong dong. Di bawah detak jantung, darah di tubuh Yu Yuli mengalir keluar dari lukanya, berubah menjadi aliran darah merah tua yang dalam, dan masuk ke tubuh Chen Yu. Apa yang sedang dilakukan manusia ini? Raksasa bukit itu bergegas dan menemukan bahwa Chen Yu tampaknya menarik darah wanita yang mati itu. Apapun yang kamu lakukan, bunuh aku. Raksasa bukit itu terlalu malas untuk berpikir, dan memutuskan untuk membunuh Chen Yu. Sebuah batu besar di tangannya tiba-tiba berubah menjadi palu batu besar, dan jatuh dari langit. Perlindungan tubuh skala ajaib. Chen Yu menarik darah, jika dia pergi saat ini, tubuh Yu Yuli mungkin akan hancur. Jadi dia mengaktifkan pola sihir kedua, dan perisai skala sihir terbentuk di sekitar tubuhnya untuk melindunginya. Ledakan. Palu raksasa-raksasa bukit jatuh pada perisai skala sihir. Setelah nafas, suara klik datang dari atas perisai, dan perisai skala sihir hancur oleh pukulan dari raksasa bukit. Chen Yu segera mengangkat tangannya dan mengambil palu dari bukit raksasa. Ledakan. Tanah tenggelam, dan badai debu menyapu. Palu raksasa bukit diblokir oleh Chen Yu. Raksasa bukit itu terkejut, meskipun kekuatan pukulannya dilemahkan oleh perisai skala sihir, itu jelas bukan sesuatu yang bisa diambil manusia. Sekarang juga, tubuh Chen Yu meledak dengan kekuatan darah, urat api biru muda muncul di tubuhnya, dan rambut hitamnya berangsur-angsur berubah menjadi biru tua, seperti sekelompok api menari dengan panik. 650.